Dekan Li berkata dengan nada tidak senang, yang sedang kita diskusikan sekarang adalah apakah kita bisa menyetujuinya jika Liu Chuanzi benar-benar bisa melakukannya. Dan menyetujui dengan syarat rasio ekuitasnya tidak akan dikurangi. Kurasa inilah tujuannya. Dia tidak ingin mengurangi ekuitasnya sendiri. Orang lain mengeluarkan uang untuk membeli saham, sehingga rasio ekuitas pemegang saham lain secara alami akan berkurang. Apa mereka mengeluarkan uang sepeser pun untuk saham-saham itu? Bukankah itu semua imbalan yang diberikan perusahaan kepada mereka? Dia mendapatkan begitu banyak saham gratis, tetapi dia masih belum puas. Apa? Dia ingin lebih? Kata Wakil Presiden Zhao dingin. Dialah yang paling menentang pemberian saham kepada Liu Chuanzi dan rekan-rekannya. Modal tersebut disediakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Gaji Liu Chuanzi dan rekan-rekannya sudah cukup tinggi, dan mereka juga mendapatkan tunjangan yang sesuai dengan jenjang mereka. Misalnya, mereka mendapatkan perumahan, mobil, dan penggantian biaya pengobatan. Tunjangan ini setara dengan yang diterima Wakil Presiden. Apalagi yang bisa mereka minta? Perusahaan itu bagus, tetapi mereka bersikeras mengubahnya menjadi perusahaan saham gabungan. Mengapa? Bukankah ini semua tentang uang? Perusahaan sebesar itu, selama bertahun-tahun, pernahkah mereka menyetorkan 1 sen pun keuntungannya kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, selain dari pengembalian awal 200.000 yuan? Perusahaan jelas punya uang di rekeningnya. Jadi kenapa mereka tidak memberikannya? Terakhir kali, dia ingin mendapatkan faktur penggantian biaya makan, tetapi Liu Chuanzi menolak. Apa dia masih punya rasa hormat terhadap atasannya? Jadi, cuma kalian yang bisa menginvestasikan uang di perusahaan ini, tapi kami tidak bisa menyentuh sepeser pun. Kenapa? Kamu, Liu Chuanzi, benar-benar memperlakukan Lenovo seperti milikmu sendiri. Zhao tua, pikirkan baik-baik. Jika kita menjual sebagian saham kepada Feng Yu dengan harga 3 kali lipat, rasio kepemilikan saham kita pasti akan menurun. Jika kita ingin mempertahankan suara kita harus memenangkan hati Liu Chuanzi dan kawan-kawan. Memastikan ekuitas Liu Chuanzi dan kawan-kawan tidak menurun tidak hanya akan memotivasi semangat kerja mereka, tetapi juga menjaga kekuatan pengambilan keputusan kita. Ini hal yang baik. Jelas Dekan Li. Bagus, kan? Kalau rasio ekuitas mereka tidak turun, bukankah rasio ekuitas kita harus turun lebih banyak lagi? Kalau rasio ekuitas mereka turun, kita akan kurangi sedikit. Kita tetap punya keputusan akhir, kan? Tanya Wakil Presiden Zhao. Wakil Presiden lainnya juga mengangguk setuju. Mereka bilang mereka tidak bisa membiarkan lembaga menderita kerugian hanya demi mengurus Liu Chuanzi dan yang lainnya, kan? Liu Chuanzi juga berjanji bahwa Feng Yu akan menginvestasikan sejumlah besar uang, tetapi ekuitas yang akan diterimanya ternyata lebih rendah dari yang sebenarnya. Feng Yu juga akan menyediakan teknologi mikrokomputer utama, dan Feng Yu juga dapat menghubungkan Lenovo dengan Microsoft untuk meningkatkan teknologi kami. Yang terpenting, mulai tahun depan, Lenovo akan memberikan sejumlah dividen ekuitas. Dengan kata lain, mulai sekarang, kami akan dapat menerima imbal hasil yang tinggi dari Lenovo. Siapa di antara kalian yang dapat melakukan ini? Tunggu, Dekan, bagaimana mungkin rasio ekuitas yang diperoleh lebih rendah dari jumlah sebenarnya padahal banyak uang yang diinvestasikan? Apa menurutmu Tuan Feng hanya bodoh dan punya banyak uang? Penjelasan ini sama sekali tidak masuk akal. Kurasa Liu Chuanzi pasti menyembunyikan sesuatu dari kita, desak Wakil Dekan Zhao. Memang, poin ini tidak dapat membantu membuat orang ragu. Tetapi Liu Chuanzi tidak menjelaskannya secara rinci kepada Dekan Li, tetapi hanya membiarkan Dekan Li percaya bahwa dia bisa melakukannya. Apapun masalahnya, saya hanya ingin bertanya satu hal jika Liu Chuanzi bisa melakukannya. Haruskah kita sepakat? Tanya Dekan Li dengan lantang. Sebelum Wakil Presiden Zhao sempat bicara, para wakil presiden lainnya sudah setuju. Kenapa mereka tidak mau menerima sesuatu yang murah? Inti dari pendirian perusahaan ini adalah untuk menghasilkan uang. Dengan uang, mereka akan punya lebih banyak dana untuk penelitian. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menolak. Lagi pula, mereka semua sudah di-PR oleh para pendiri Liu Chuanzi. Mengenai isu yang diangkat Wakil Presiden Zhao, mereka tidak perlu tahu. Mereka cukup bertanya langsung kepada Liu Chuanzi. Lagi pula, semua orang tahu bahwa ayah Presiden Li dan Liu Chuanzi adalah teman sekelas, dan beliau jelas-jelas mendukung Liu Chuanzi. Siapa yang mau menentang pemimpin tertinggi tanpa alasan? Kalau berhasil, mereka semua diuntungkan. Mereka juga bisa ikut menikmati hasil politiknya, kan? Setidaknya, kalau mereka dapat uang dari penjualan saham, mereka juga bisa dapat bagian dari dana risetnya, kan? Siapa di antara mereka yang tidak butuh uang sekarang? Mereka menduga bahwa Wakil Presiden Zhao menentang usulan tersebut hanya untuk menentang Presiden Li, karena Wakil Presiden Zhao kalah dalam persaingan dengan Presiden Li untuk posisi presiden, dan keduanya telah lama berselisih, yang semua orang tahu. Kau tidak berpikir Tuan Feng mungkin pembohong? Apa tawaran seperti ini mungkin? Baiklah,
Coba kulihat bagaimana Liu Chuanzi meyakinkan Tuan Feng dan bagaimana dia bisa mendapatkan tawaran ini. Bapak Feng, perkenalkan. Ini Li Fangyuan, Presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, pemimpin tertinggi. Presiden Li, ini Feng Yu, Bapak Feng, bos besar yang ingin berinvestasi di Lenovo kita. Di sebuah kamar pribadi di sebuah hotel di Beijing, Liu Chuanzi memberikan perkenalan singkat kepada keduanya. Halo, Dekan Li. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Anda salah satu ilmuwan paling terkenal di negara kita. Feng Yu tersenyum dan mengulurkan tangannya. Yah, aku sudah tua sekarang. Sekarang aku yang bertanggung jawab di bagian administrasi. Dan aku tak bisa dibandingkan dengan banyak orang, kata Dekan Li dengan rendah hati. Bagaimana mungkin? Aku melihat artikel Dekan Li di majalah asing beberapa waktu lalu. Mereka yang bisa menerbitkan artikel di majalah itu semuanya ilmuwan terkemuka dunia. Puji Feng Yu. Nah, Liu Chuanzi memberitahu Feng Yu berita ini. Hahaha, Pak Feng juga suka membaca majalah ilmiah. Saya sudah menelitinya dengan beberapa profesor, jadi saya tidak berani mengklaimnya. Meskipun mengatakan itu, senyumnya semakin lebar. Pak Feng ini sepertinya orang baik, bagaimana mungkin dia bisa berbohong? Cita-cita saya sejak kecil adalah menjadi ilmuwan, tapi sayangnya saya tidak punya bakat. Saya dengar ilmuwan semuanya jenius dengan bakat luar biasa, tapi sayangnya bakat saya biasa saja. Jadi, saya suka melakukan hal semacam ini. Bagaimana mungkin hal-hal yang diteliti oleh para jenius itu buruk? Kata Feng Yu dengan sengaja. Dekan Li memandang Feng Yu. Apakah pemuda ini berinvestasi di Lenovo karena ia menyukainya? Namun, menurut Liu Chuanzi, tampaknya bisnis-bisnis di bawah nama Tuan Feng semuanya berteknologi tinggi. Namun, bukankah penjelasan ini agak mengada-ada? Saya bahkan tidak bisa menyebut diri saya jenius, Tuan Feng, tetapi Anda terlalu baik. Saya dengar dari Chuanzi bahwa Anda telah membahas hal ini lebih dari sekali dan telah mencapai konsensus awal, sela Dekan Li. Ia juga merasa bahwa persyaratan yang dinegosiasikan Liu Chuanzi terlalu menguntungkan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Mungkinkah Liu Chuanzi melebih-lebihkan untuk mengambil pujian? Feng Yu mengangguk. Ya, Tuan Liu dan saya telah berdiskusi beberapa kali, dan pada dasarnya kami telah mencapai konsensus. Beliau mengatakan ekuitas manajemen dan personel teknis tidak boleh dikurangi, dan saya setuju. Ekuitas mereka tidak boleh diubah. Saya akan menyumbang 300 juta dalam bentuk tunai, teknologi drive optik, dan membantu Lenovo mendekati Microsoft. Pada akhirnya, saya akan mengakuisisi 49% ekuitas Lenovo, sementara saham Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok akan dikurangi menjadi 37%. Saya juga akan menerima 100 juta dalam bentuk tunai, dan saham karyawan akan meningkat menjadi sekitar 6%. Tuan Liu, apakah ini yang kita sepakati? Liu Chuanzi dengan cepat berkata, Ya, itulah yang kita bicarakan. Dekan Li menghela napas lega. Siapapun di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok yang menolak menyetujui persyaratan seperti itu pastilah orang bodoh. Melihat Feng Yu sekarang, ia hanya punya satu pikiran, ia melakukan ini hanya untuk bersenang-senang. Tuan Feng benar-benar contoh orang bodoh yang punya banyak uang. Feng Yu sengaja memberikan tawaran yang sulit ditolak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak saham Lenovo. Terlepas dari hal lain, Feng Yu merasa bahwa kehadiran Liu Chuanzi dan timnya di Lenovo sepadan dengan harga setinggi itu. Di masa lalunya, sebuah perusahaan asing besar mencoba merekrut Liu Chuanzi dan menawarinya gaji tahunan puluhan juta dolar ditambah ekuitas, tetapi Liu Chuanzi menolaknya karena ia sangat yakin bahwa ia bisa mendapatkan lebih banyak di Lenovo. Faktanya, bukan hanya Liu Chuanzi dan timnya yang cakap, mereka juga memiliki banyak koneksi di jajaran atas. Belum lagi ayah Liu Chuanzi, bahkan Liu Chuanzi sendiri, di industri Tiongkok, saat itu ia sudah menjadi tokoh terkemuka. Liu Chuanzi juga memiliki banyak teman. Di kehidupan sebelumnya, lingkaran pertemanan Liu Chuanzi tidak hanya terbatas pada orang dalam negeri, tetapi juga banyak raksasa asing. Meskipun sebagian besar dari mereka baru dikenal kemudian, Liu Chuanzi kini berkenalan dengan banyak eksekutif senior perusahaan TI asing. Kalau tidak, Lenovo tidak akan sesukses ini. Di kehidupan sebelumnya, Liu Chuanzi hampir tidak pernah membuat kesalahan dalam rencana pengembangannya untuk Lenovo. Hal ini berkaitan erat dengan pengalaman dan pelajaran yang ia petik dari teman-temannya. Jika Feng Yu memimpin Lenovo sendirian, ia tidak bisa menjamin ia bisa lebih baik daripada Liu Chuanzi. Terlebih lagi, mengelola perusahaan baru, terutama yang sudah cukup besar, itu sulit. Meskipun Feng Yu telah meminta Feng Yu Electronics dan Aihua Electronics untuk merekrut beberapa lulusan perguruan tinggi baru untuk pelatihan, butuh waktu bagi mereka untuk menjadi dewasa. Feng Yu juga telah berbicara dengan orang-orang berbakat itu di kehidupan sebelumnya. Tetapi entah mereka enggan bekerja untuknya, atau Feng Yu merasa bahwa orang yang ia minati belum dewasa. Meskipun menawarkan harga yang begitu tinggi, Liu Chuanzi tidak mengecewakannya dan benar-benar bernegosiasi dengan atasannya untuk mendapatkan 49% saham, yang lebih dari yang dibayangkan Feng Yu.
Tampaknya janji yang diberikan kepada Liu Chuanxi memang benar. Jika Feng Yu berbicara langsung dengan para pemimpin Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, pertama, efisiensinya akan sangat rendah dan tingkat keberhasilannya tidak akan tinggi. Kedua, ia tidak akan bisa menjual dukungannya kepada Liu Chuanxi dan yang lainnya. Kini, Liu Chuanxi dan para eksekutif lain yang memiliki saham di perusahaan tersebut memiliki kesan yang baik terhadap Feng Yu. Feng Yu yakin bahwa sekalipun ia ingin ikut campur dalam operasional Lenovo di masa mendatang, orang-orang ini tidak akan menentangnya. Sekalipun Feng Yu berjanji tidak akan ikut campur. Setelah mencapai kesepakatan dengan Dekan Li mengatakan akan memberikan jawaban pasti kepada Feng Yu dalam 3 hari. Jika tidak ada kejadian tak terduga, kontrak dapat ditandatangani secara langsung. Zhong Qingxian kebetulan sedang berada di Shenyang untuk menandatangani kontrak, dan berencana membuka pabrik lain di sana tahun depan. Dengan dihapusnya iklan Live Nuclear Energy, penjualan yogurt Robust juga terdampak. Meskipun tidak sedramatis Live Nuclear Energy, mereka tetap mengalami penurunan yang signifikan. Namun, permintaan pasar untuk yogurt masih ada, yang memberikan WHH keuntungan. Penjualan susu kalsium E2HH telah meroket, dan penjualan minuman teh WHH juga meningkat secara signifikan berkat penjualan paket yang dinegosiasikan dengan distributor. Dengan kapasitas produksi yang menurun, mereka tentu perlu mencari cara untuk meningkatkannya. Setelah riset, Zhong Qingxian menyimpulkan bahwa pembangunan pabrik di Shenyang akan menjangkau 3 provinsi di timur laut dan wilayah Beijing-Tianjin. Oleh karena itu, ia mengunjungi daerah tersebut dan, dengan mengandalkan merek WHH, segera menandatangani perjanjian. Dia mengetahui bahwa Feng Yu ada di Beijing, jadi dia mampir untuk melaporkan keadaan WHH kepada Feng Yu. Para petinggi keuangan perusahaan semuanya adalah orang-orang Feng Yu. Dan dengan investasi sebesar itu, Feng Yu pasti tahu meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Akan lebih baik baginya untuk berbicara agar tidak menimbulkan kebencian dari Feng Yu. Setelah mendengarkan laporan Zhong Qingxian, Feng Yu mengangguk dan berkata, "Kau bisa memutuskan sendiri tentang masalah ini. Jika kau membutuhkanku, jangan ragu untuk bertanya." Feng Yu masih tidak berniat ikut campur dalam pengelolaan WHH, yang membuat Zhong Qingxian merasa sangat tersentuh. Ia bahkan merasa sedikit jahat. "Tuan Feng, bukankah Anda bilang akan kuliah di Hong Kong? Kenapa Anda kembali ke Beijing lagi?" Tanya Zhong Qingxian santai. "Saya akan berbicara dengan Lenovo tentang akuisisi saham." "Lenovo? Perusahaan apa? Apa yang kamu jual?" Tanya Zhong Qingxian penasaran. "Feng Yu. Lenovo terkenal di seluruh dunia di kehidupan sebelumnya. Meskipun sekarang sudah cukup besar, Zhong Qingxian belum pernah mendengarnya." Benar. Zhong Qingxian tidak membeli peralatan TI apapun. Perusahaan itu bahkan hanya memiliki 2 mikrokomputer. Lenovo tidak pernah beriklan, jadi wajar saja jika dia belum pernah mendengarnya. Produsen peralatan elektronik, seperti komputer Lenovo 11. Pernahkah Anda mendengarnya? Mikrokomputer? Tidak banyak orang yang membelinya sekarang. Bisakah kamu menghasilkan uang? Tanya Zhong Qingxian dengan ragu. Mampu. Kalau begitu, akan sangat bagus jika kita bisa memulai perusahaan kita sendiri. Feng Yu menatap Zhong Qingxian dengan takjub. Ia belum pernah mendengar Zhong Qingxian membuat produk komputer di masa lalunya. Apakah itu kesalahan sejarah? Atau kegagalan? Sehingga tidak ada yang mencatatnya? Rasanya seperti Nintendo pernah menjual mie instan, hanya sedikit orang yang tahu. Anda juga ingin berinvestasi di Lenovo? Tidak akan rugi mengikutimu, kan? Zhong Qingxian tersenyum licik. Lalu berapa banyak uang yang bisa kau sisihkan? Aku akan membiarkanmu membeli beberapa saham, tapi perlu kuperjelas. Aku membeli saham itu dengan harga premium lebih dari 3 kali lipat. Aku tidak akan menjualnya kepadamu dengan harga lebih tinggi. Tapi aku juga tidak bisa menjualnya kepadamu dengan harga lebih rendah. Lebih dari 3 kali lipat premi? Apa maksudnya? Zhong Qingxian tercengang. Berapa banyak keuntungan yang bisa dihasilkan perusahaan ini? Premi 3 kali lipat. Apa Feng Yu gila? Feng Yu berbicara tentang nilai pasar Lenovo, dan kemudian berbicara tentang jumlah uang yang dia bayarkan dan proporsi ekuitas yang dia terima. Tuan Feng, kalau saya keluarkan 10 juta, saya cuma dapat 2% saham? Zhong Qingxian membelalakan matanya. Ya, mungkin bahkan tidak sampai 2%. Berdasarkan harga saat ini, Anda hanya bisa mendapatkan 1,67% saham. Jika dihitung berdasarkan harga beli saya, jumlahnya kurang dari 1%. Apa? Tuan Feng, Anda yakin? Anda bilang kapitalisasi pasar awal perusahaan itu kurang dari 180 juta. Anda menginvestasikan 300 juta, ditambah aset lain seperti teknologi, dan hanya mendapatkan 49% saham? Dan kapitalisasi pasar perusahaan saat ini kurang dari 400 juta? Bukankah Anda rugi besar? Zhong Qingxian tidak mengerti kenapa. Dengan 300 juta yuan, seharusnya dia menerima setidaknya 60% ekuitas, kan? Dan itu berdasarkan total investasi. Sekarang setelah orang lain mengambil 100 juta yuan,
Seharusnya dia menerima setidaknya 77% ekuitas, kan? Kamu cuma dapat 49%. Bagaimana kamu menghitungnya? Mungkinkah Tuan Feng ditipu dalam bisnisnya? Itu tidak benar. Dia bahkan belum membayar, dan dia masih tersenyum. Tapi Zhong Qingxian sudah menyerah membeli saham. Dia mungkin akan melakukan hal lain dengan dividen perusahaan. Kalau tidak ada pilihan lain, dia bisa membeli rumah besar di dekat Danau Barat. Feng Yu berpikir, apakah aku rugi? Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, kapitalisasi pasar Lenovo akan melampaui 2 miliar dalam 3 tahun, dan lebih dari 20 miliar dalam 10 tahun. Yang penting, tanpa reputasi bergengsi Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, koneksi, serta keterampilan dan kecerdasan orang-orang seperti Liu Chuanzi, akan sulit bagi Feng Yu untuk mencapai ini sendirian. Pengembalian tahunan sebesar 50 itulah jenis pengembalian investasi yang bahkan para pakar Wall Street pun tak berani jamin. Zhong Qingxian mengira Feng Yu telah merugi besar, terutama saat membeli saham Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Namun, Feng Yu, di sisi lain, yakin ia telah meraup untung besar. Lenovo Beijing sangat sibuk hari ini, dengan banyak mobil terparkir di pintu masuk dan bahkan beberapa reporter dari majalah bisnis Hong Kong menunggu wawancara. Seorang bos besar ingin berinvestasi di Lenovo. Dan Lenovo telah mengeluarkan pengumuman bahwa Lenovo Hong Kong berencana untuk mempersiapkan IPO, tetapi waktu spesifiknya tidak diketahui. Lenovo adalah perusahaan TI terbesar di Tiongkok daratan. Yang saya maksud dengan terbesar adalah skalanya yang terbesar dan modalnya yang paling besar. Mengapa perusahaan seperti itu ingin diakuisisi? Saya dengar investornya adalah perusahaan Hong Kong yang baru berdiri bernama Feng Yu Holdings. Banyak orang bertanya-tanya apakah Feng Yu Holdings terkait dengan Taihua Trading Company, perusahaan yang memiliki merek Feng Yu, atau dengan Feng Yu Electronics dan Feng Yu Electric Appliances. Namun, beritanya masih sangat terblokir. Para reporter ini belum melakukan investigasi sama sekali. Mereka baru saja mendengar tentang Feng Yu Holdings dan belum mengetahui siapa perwakilan hukumnya. Tapi bukankah Lenovo perusahaan TI yang sangat didukung oleh pemerintah Tiongkok? Bukankah mereka konon telah menerima banyak polis asuransi milik negara? Lalu mengapa mereka menjual sahamnya ke Feng Yu Holdings? Apakah Feng Yu Holdings juga merupakan perusahaan milik negara? Di ruang konferensi, Feng Yu dan Presiden Li menandatangani 2 kontrak, satu untuk investasi ekuitas dan yang lainnya untuk pembelian saham Lenovo yang dipegang oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Harga kedua kontrak tersebut sangat berbeda, tetapi apapun kontraknya, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok mendapat kesepakatan yang lebih baik. Setelah Presiden Li mengumumkan pada rapat kantor pimpinan rumah sakit bahwa ia menerima persyaratan Feng Yu, menyetujui investasi Feng Yu, dan menjual sebagian sahamnya kepada Feng Yu, Wakil Presiden Zhao segera menyatakan penentangannya. Sayangnya, hanya dia yang keberatan, dan alasannya sangat mengada-ada. Dia mengatakan harga yang ditetapkan Feng Yu jelas terlalu tinggi, dan jelas ada yang salah. Bagaimana dengan mendukung perkembangan industri TI nasional? Kapan pemilik bisnis swasta menjadi begitu sadar? Pada saat ini, Dekan Li berkata pelan bahwa Tuan Feng adalah pemegang saham utama perusahaan mesin Harbin. Ia telah diterima oleh kepala desainer dan Zhu Tiewan. Jika kesadarannya tidak tinggi, bagaimana mungkin mereka berdua menerima Feng Yu? Wakil Presiden Zhao terdiam. Ada juga rumor di dalam akademi bahwa Feng Yu menyumbangkan uang ke akademi secara terselubung. Kalau tidak percaya, silakan tanya-tanya. Feng Yu menyediakan banyak dana penelitian di Universitas Jingcheng, dan ada juga profesor di akademi yang bekerja paruh waktu di sana. Jika mereka menolak kesepakatan yang tampaknya tidak berbahaya ini, bukankah itu tindakan bodoh? Bukankah itu akan membuang-buang kerja keras Liu Chuanzi? Bagaimana mereka bisa menjelaskan hal ini kepada atasan mereka? Anda tidak menginginkan kesempatan menghasilkan uang, dan sekarang Anda datang kepada kami untuk meminta pendanaan. Pemimpin mana yang akan menyetujui pendanaan untuk Anda? Ketika para pemimpin di atas mendengar bahwa begitu banyak investasi telah terkumpul kali ini dan mereka telah menerima 100 juta yuan secara cuma-cuma, mereka sangat gembira. Dalam beberapa pertemuan, mereka bahkan memuji tim kepemimpinan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Para pemimpin dari atas juga menghadiri upacara penandatanganan. Yang paling mengejutkan para pemimpin CAS adalah salah satu dari mereka ternyata bekerja di kantor Zhu Tiewan. Mereka semua bertanya-tanya apakah Zhu Tiewan telah mendengar tentang hal ini dan mengirim seseorang untuk menyelidikinya, atau apakah ia sudah lama mengetahuinya. Perbedaannya di sini sangat besar. Namun apapun yang terjadi, Zhu Tiewan menyatakan dukungannya untuk ini. Jika tidak, ia tidak akan mengirim siapapun untuk menghadiri upacara penandatanganan. Dengan dukungan Zhu Tiewan, Presiden Li merasa semakin percaya diri. Siapa yang berani mengatakan Lenovo tidak boleh melakukan ini sekarang? Reformasi kepemilikan saham sendiri merupakan kebijakan yang dipromosikan oleh Zhu Tiewan, dan ekonomi pasar juga merupakan kebijakan nasional saat ini. Kontroversi terbesar seputar kontrak ini adalah rasio ekuitas Liu Chuanzi dan timnya tidak berubah. Lenovo menerima suntikan modal, dan jumlah modal yang disuntikan melebihi nilai pasar awal Lenovo. Logikanya,
Rasio ekuitas Liu Chuanzi dan timnya seharusnya menyusut secara signifikan, tetapi kepemilikan para eksekutif ini tetap tidak berubah. Oleh karena itu, Wakil Presiden Zhao mengatakan bahwa Liu Chuanzi dan yang lainnya seharusnya tidak mendapatkan manfaat ini dalam perubahan ekuitas ini. Mereka seharusnya diminta untuk menyerahkan sebagian ekuitas mereka kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok, atau bahkan memberikannya kepada karyawan lain, tetapi tidak kepada Liu Chuanzi dan yang lainnya. Meskipun Lenovo bukan perusahaan milik negara, model manajemen awalnya tetaplah perusahaan milik negara. Pemikiran Wakil Presiden Zhao masih terpaku pada beberapa tahun terakhir. Memberikan tunjangan yang layak kepada Liu Chuanzi dan rekan-rekannya sudah cukup. Mengapa memberi mereka begitu banyak ekuitas? Bukankah itu sama saja dengan penggelapan aset milik negara? Meskipun Lenovo adalah perusahaan swasta tetap harus bersikap bijaksana. Kenapa kamu dapat begitu banyak saham tanpa berkontribusi sepeser pun? Apa kamu belum mendapatkan kompensasi yang pantas? Kita sudah mengalokasikan rumah dan mobil. Apalagi yang kamu mau? Menggelapkan aset perusahaan juga salah. Namun, para pemimpin lainnya percaya bahwa mereka yang memberikan kontribusi signifikan harus diberi penghargaan. Bukankah negara juga menganjurkan distribusi berdasarkan pekerjaan? Mereka berhasil memaksimalkan keuntungan Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dalam kesepakatan ini, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh siapapun. Dan penghargaan yang mereka terima tidak signifikan dibandingkan dengan manfaat yang diterima Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Tanpa kondisi ini, akankah Liu Chuanzi dan timnya bekerja keras untuk menegosiasikan kesepakatan yang begitu menguntungkan? Saham di Lusian mereka mungkin akan jatuh ke tangan Tuan Feng, dan kemudian saham Tuan Feng akan melebihi 51%, yang akan menjadi masalah besar. Singkatnya, kontrak telah ditandatangani, dan tidak dapat diubah. Setelah Feng Yu menandatangani kontrak, ia menelepon dan meminta Feng Yu Holdings untuk mentransfer dana ke rekening Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok guna memastikan kontrak tersebut resmi berlaku dan tidak dapat diubah. Mengenai perubahan ekuitas selanjutnya dan formalitas lainnya, Feng Yu tidak perlu menindaklanjutinya secara langsung. Feng Yu Holdings sendiri yang akan menanganinya. Orang-orang di Feng Yu Holdings semuanya adalah individu-individu berbakat yang direkrut Feng Yu dari Hong Kong dengan gaji tinggi. Tak satu pun dari mereka yang terkenal atau kaya di masa lalu. Tetapi setelah mewawancarai mereka, Feng Yu merasa mereka dapat melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya dengan baik dan memastikan tidak ada kesalahan. Selama beberapa tahun ke depan, Feng Yu berencana untuk secara bertahap mengalihkan saham berbagai perusahaan ke Feng Yu Holdings. Namun, hal ini mungkin sulit untuk saat ini. Lagi pula, Hong Kong masih dianggap sebagai wilayah luar negeri saat ini, dan pengalihan aset ke luar negeri bukanlah tugas yang mudah. Kemungkinan besar, hal ini harus menunggu hingga Hong Kong kembali ke Tiongkok. Sekadar membahas investasi ini, Feng Yu Holdings, yang terdaftar di Hong Kong, hampir membuat kesepakatan ini bangkrut. Baru setelah Feng Yu meminta bantuan Lu Xiao di bagian hubungan masyarakat, kesepakatan ini akhirnya terlaksana. Tuan Muda Lu menggunakan koneksinya di Komisi Perencanaan Negara untuk meyakinkan mereka bahwa Hong Kong juga bagian dari Tiongkok dan Feng Yu tidak akan pernah mentransfer aset-aset ini. Tentu saja, hal ini juga diketahui oleh kantor Zhu Tiewan, yang kemudian melaporkannya kepadanya. Zhu Tiewan meminta seseorang untuk memberitahu Feng Yu bahwa Lenovo didukung oleh negara untuk melawan perusahaan asing besar, dan meminta Feng Yu untuk mengingat bahwa ini mewakili harapan negara dan bangsa. Feng Yu sebenarnya ingin mengatakan bahwa jika dia mendengarkan saran saya, Lenovo akan mampu berkembang lebih baik daripada di kehidupan sebelumnya. Namun, itu akan membutuhkan penjelasan bagaimana dia bisa menjamin hal ini, yang akan menimbulkan serangkaian pertanyaan. Jadi Feng Yu hanya setuju dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Biarkan fakta berbicara sendiri. Saat Dekan Li, Liu Chuanzi, dan yang lainnya pergi untuk diwawancarai oleh wartawan, Feng Yu diam-diam pergi. Direktur Jia, aku datang menemuimu, bagaimana kalau kau beri aku secangkir teh yang enak? Feng Yu duduk di kantor wakil Direktur Jia, minum teh dan mengeluh. Ini teh terbaik yang kumiliki. Aku tidak punya yang lebih enak. Gajiku sebulan tidak sebesar biaya makanmu. Apa yang membawamu ke sini kali ini? Tanya Direktur Jia sambil tersenyum. Setiap kali Feng Yu datang, selalu saja ada hal-hal baik yang terjadi. Bahkan paparan terakhirnya tentang industri suplemen kesehatan pun mendapat sambutan hangat, membuatnya mendapat perhatian dari para petinggi. Seperti kata orang dahulu, hati rakyat dapat dimanipulasi, dan hal yang sama berlaku hingga saat ini. Jika rakyat mendukungnya, mustahil bagi para pemimpin untuk tidak setuju. Tidak apa-apa, aku hanya di dekat sini. Aku mampir untuk menemuimu. Tuan Feng, apakah ada yang datang ke sini untuk melihat orang lain dengan tangan kosong? Canda wakil Direktur Jia. Ah, Direktur Jia, kalau pimpinan dengar ini, kau akan kena masalah. Ini suap terang-terangan. Baiklah, kita kan teman. Sebutkan saja jumlahnya, dan aku akan segera menulis ceknya. Feng Yu berpura-pura mengeluarkan buku ceknya. Baiklah, nak, kau datang ke sini tidak pernah sia-sia.
Kenapa kau tidak datang saja padaku kalau tidak ada kerjaan? Melihat Feng Yu hampir lumpuh di sofa, kau tahu betapa malasnya Feng Yu. Bagaimana mungkin orang malas seperti itu datang menemuinya atas inisiatifnya sendiri? Tuan Jia, ini terlalu menyakitkan. Wakil Direktur Jia baru saja berpikir bahwa dia mungkin salah paham terhadap Feng Yu ketika dia mendengar Feng Yu melanjutkan. Untuk membuktikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar, Direktur Jia, izinkan saya mengatakan sesuatu. Wakil Direktur Jia. Jadi, menurutmu, kau masih bekerja sama denganku? Wakil Direktur Jia melirik Feng Yu, tahu kau pasti ada urusan. Direktur Jia, saya ingin bertanya. Silakan bertanya. Mungkinkah negara kita membuka stasiun televisi swasta? Feng Yu menatap Wakil Direktur Jia dengan penuh harap. Wakil Direktur Jia awalnya bersandar di sofa, tetapi setelah mendengar kata-kata Feng Yu, ia langsung duduk tegak. Apa katamu? Stasiun TV swasta? Kau ingin mengelola stasiun TV? Apa yang dipikirkan Feng Yu? Mungkinkah sebuah stasiun televisi swasta dijalankan? Media berita harus dikontrol oleh negara untuk memastikan opini publik terarah. Ini kebijakan nasional. Orang ini sebenarnya ingin mendirikan stasiun TV. Apakah dia punya rencana program yang bagus? Feng Yu telah memberikan banyak saran untuk upacara penghargaan tahun baru, dan sarannya untuk gala festival musim semi selalu tepat. Jika Feng Yu tidak berniat berkarir di pemerintahan, Wakil Direktur Jia pasti akan merekrutnya ke CCTV untuk pelatihan intensif setelah lulus. Ya? Kenapa tidak mendirikan stasiun TV dan menyiarkan beberapa serial TV, film, dan sebagainya? Feng Yu mengerjap. Tujuan utama stasiun TV ini adalah belanja TV. Untuk serial TV dan film, beli saja beberapa hak cipta lama, tidak akan mahal. Saat itu, CCTV hanya memiliki 4 saluran, dan saluran 3 bahkan belum memiliki satelit, sehingga hanya dapat diakses di daerah-daerah dekat Beijing. Selama Feng Yu bisa membuat acara varietas yang populer, ia bisa menjamin rating dan bahkan meluncurkan saluran belanja TV. Tidak. Kata Wakil Direktur Jia tegas, stasiun televisi swasta sama sekali tidak boleh dikelola oleh perorangan. Hentikan saja. Apa menurutmu stasiun televisi swasta ada di luar negeri? Dan apa kau pikir akan ada hal yang sama di Tiongkok? Sungguh, kebijakannya jelas-jelas melarangnya. Feng Yu mengerutkan bibirnya. Kebijakan selalu berubah. Kalau sekarang tidak diizinkan, bukankah nanti akan diizinkan? Di masa lalunya, apalagi stasiun TV daring, bahkan ada stasiun TV saham gabungan. Sayang sekali internet belum cukup berkembang saat itu. Mendirikan stasiun TV daring hanya akan merugi. Direktur Jia, bukankah surat kabar swasta dulu dilarang? Tapi bagaimana sekarang? Ada surat kabar swasta, kan? Apakah ini media propaganda? Belum lagi begitu banyak majalah dan sebagainya. Apakah negara melarangnya? Bagaimana Anda tahu itu tidak akan berhasil jika Anda tidak mencoba membuka stasiun TV swasta? Tanya Feng Yu balik. Wakil Direktur Jia mengulurkan tangan untuk menghentikan Feng Yu. Tunggu, apa yang kau bicarakan? Bagaimana aku tahu ini tidak akan berhasil jika aku tidak mencoba? Apa yang harus kucoba? Apa kau memintaku untuk memberitahu bos? Ya, Anda dari CCTV, jadi ini cocok sekali. Anda sangat akrab dengan para pemimpin di atas, tapi saya tidak kenal satupun dari mereka. Direktur Jia, Anda pasti tidak akan keberatan membantu dengan bantuan kecil ini, kan? Feng Yu menjepit 2 jarinya dan membuat gestur kecil. Bantuan kecil? Bercanda. Apa ini bantuan kecil? Wakil Direktur Jia begitu cemas hingga hampir mengumpat. Kenapa tidak? Bantu aku bertanya apakah boleh. Kalau tidak, apa salahnya dan apa yang harus kulakukan agar tidak apa-apa? Kalau boleh, itu lebih baik lagi. Bantu aku bertanya apa yang tidak boleh kusentuh. Wakil Direktur Jia bingung dengan kata-kata Feng Yu. Apa maksudmu dengan mungkin atau tidak? Apakah aku berjanji untuk membantumu? Feng Yu, katakan yang sebenarnya. Kenapa kamu ingin mengelola stasiun TV? Menyiarkan serial TV dan film? Siapa yang ingin kamu tipu dengan omong kosong ini? Tuan Jia benar-benar ingin mendengarkan? Omong kosong. Jadi aku mengatakan yang sebenarnya? Kau mau memberitahuku atau tidak? Tanya Wakil Direktur Jia dengan marah. Sebenarnya, biaya iklan CCTV terlalu mahal. Saya baru tahu kalau biaya operasional stasiun TV cuma puluhan juta per tahun. Biaya iklan dan sponsor yang saya keluarkan untuk stasiun Anda hampir sama, kan? Dengan uang sebanyak itu, kenapa saya tidak bikin stasiun sendiri saja? Kata-kata Feng Yu tidak membuat Wakil Direktur Jia tercekik sampai mati. Jadi, Anda ingin mendirikan stasiun TV hanya untuk menghemat biaya iklan? Kalau begitu aku tidak bisa membantumu lagi. Kalau aku membantumu, bukankah CCTV akan kehilangan pengiklan terbesarnya? Itu tidak benar. Kalau Feng Yu benar-benar berpikir begitu, bukankah seharusnya dia mengatakan yang sebenarnya? Apakah ini seluruh tujuanmu? Wakil Direktur Jia bertanya dengan tidak percaya. Tujuan utamanya. Juga, untuk mendapatkan 2 acara TV yang saya suka tonton.
Wakil Direktur Jia marah ketika mendengar Feng Yu mengatakan ini. Apa katamu? Apa maksudmu kau tidak suka acara TV di CCTV? Kamu bilang acara kita nggak bagus di depanku. Bukankah itu seperti menunjuk seorang pendeta dan memanggilnya keledai botak? Feng Yu tersenyum canggung. Bukannya aku tidak suka satupun, aku hanya tidak terlalu menyukainya. Misalnya, aku cukup suka ramalan cuaca. Ramalan cuaca? Apa itu termasuk acara TV? Kenapa kamu tidak bilang suka menonton siaran berita? Tunggu, apa yang baru saja dikatakan Feng Yu? Dia ingin membuat 2 acara TV yang disukainya. Apa Feng Yu benar-benar punya ide untuk acara baru? Ada ide untuk program baru? Kasih tahu aku. Kalau bagus, aku bisa minta CCTV bikinkan program ini untukmu. Wakil Direktur Jia menyilangkan kaki dan perlahan mengangkat cangkir tehnya. Feng Yu memelototi Wakil Direktur Jia dan berkata, jelas sekali kau mencuri ide orang lain. Seolah-olah aku memanfaatkanmu hanya dengan memberitahumu ide itu. Kau sungguh tak tahu malu. Katanya, pejabat harus tahan banting, dan pejabat tinggi harus lebih tahan banting lagi. Hari ini akhirnya saya melihatnya. Sutradara Jia, jujur saja. Saya bisa memberikan gambaran untuk program ini, dan saya jamin ratingnya akan sangat mengesankan, tapi program ini harus disiarkan di saluran satelit. Saluran 1 dan 2 sudah bagus, tapi tidak untuk saluran 3. Acara varietas TV klasik harus memainkan perannya secara maksimal. Akan sia-sia jika disiarkan di saluran non-satelit. Ceritakan dulu tentang programmu. Aku akan melihat isinya sebelum memutuskan, kata Wakil Direktur Jia dengan licik. Tunggu sebentar, aku belum menyelesaikan syaratku. Selain harus tayang di saluran satelit, ada poin penting lainnya. Acaranya harus diberi judul sesuai namaku, dengan penempatan produk untukku di sepanjang acara. Kredit pembuka dan penutup juga harus menyatakan bahwa aku mensponsori acaranya. Dan aku tidak akan membayar sepeser pun. Apa? Kamu mau banyak syarat tanpa keluar uang sepeser pun? Gak ada yang sebaik itu, kata Wakil Direktur Jia dengan marah. Bagaimana jika rating acaraku bisa melampaui Zhengda Variety Show? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Melebihi apa? Melebihi Zhengda Variety Show? Apa kau bercanda? Wakil Direktur Jia memutar bola matanya ke arah Feng Yu. Zhengda Variety Show adalah acara varietas andalan CCTV. Dan hanya sedikit orang yang tidak menyukainya. Hanya ada beberapa program di CCTV yang ratingnya lebih tinggi daripada Zhengda Variety Show. Selain siaran berita dan ramalan cuaca, mungkin hanya Oriental Horizon dan Fokus Interview yang berani mengatakan rating mereka lebih tinggi daripada Zhengda Variety Show. Bahkan Variety Show pun tidak berani mengatakannya. Mengapa Feng Yu berani menjamin ini? Kenapa Feng Yu begitu hebat? Itu karena dia punya banyak acara varietas klasik di benaknya, beberapa di antaranya tidak hanya populer di Tiongkok, tapi juga di seluruh dunia. Sutradara Jia, tentu saja saya tidak bercanda. Sejujurnya, apakah saran saya untuk upacara penghargaan tahun baru sudah tepat dan efektif? Dan apakah iklan perusahaan saya lebih efektif daripada iklan perusahaan lain? Jadi, acara varietas saya jelas lebih populer daripada acara varietas Zhengda. Sutradara Jia, jangan bilang itu acara lain yang tidak menerima sponsor. Wakil Direktur Jia tersenyum canggung. Saya tidak bilang program ini tidak bisa disponsori. Tapi tidak masuk akal kalau tidak membayar sponsornya, kan? Kenapa Feng Yu terus mengungkit masalah ini? Bukankah dia membiarkanmu mensponsori programnya dan membiarkan CP Group mensponsorinya dulu? Dia sangat picik. Tentu saja tidak sepenuhnya gratis. Saya bisa mensponsori hadiah untuk pertunjukannya. Hadiah? Apa maksudnya? Sutradara Jia meregangkan lehernya. Apa ada hadiah di acara itu? Direktur Jia. Sekarang ada pepatah dari para petinggi yang menyerukan agar suatu bangsa direvitalisasi melalui sains dan pendidikan. Benar? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Ya, apa hubungannya dengan acara ini? Tentu saja, dan ini sangat relevan. Karena acara yang saya rancang adalah jenis baru acara varietas edukatif yang menggabungkan kesenangan, kecerdasan, pengetahuan, humor, ketegangan, kegembiraan, dan banyak elemen lainnya. Wakil Direktur Jia mengerutkan kening, ketidakpercayaan terpancar di wajahnya. Acara macam apa ini? Dengarkan saja kau menyombongkannya. Dan dengan begitu banyak elemen, ini benar-benar berantakan. Sebuah acara hanya butuh satu elemen inti, dan paling banyak 1 atau 2 elemen lagi. Dengan begitu banyak elemen yang digabungkan, acara ini jelas tidak punya daya tarik. Kamu tidak percaya? Wakil Direktur Jia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan yakin, saya tidak percaya. Ayo kita bertaruh. Setelah 4 episode acara ini, selama kita mempromosikannya sesuai instruksi saya, acara ini pasti akan menjadi juara rating di antara acara varietas. Jika berhasil, saya akan memegang hak penamaan permanen untuk acara ini, termasuk penempatan produk, iklan sponsor di awal dan akhir acara, dan sebagainya. Jika gagal, saya akan mensponsori acara kita dengan biaya 2 kali lipat dari CP Group. Bagaimana? Bercanda? Ya?
Acara ini pasti akan sukses kalau dipromosikan jauh-jauh hari. Awalnya memang agak lambat, tapi itu karena acara-acara blockbuster dan program TV lain yang lebih populer. Sekarang hanya ada beberapa saluran satelit, dan acara varietas yang bagus pun semakin langka. Kalau acara ini tidak menyapu bersih rating, ya sudahlah. Keyakinan Feng Yu membuat wakil direktur Jia merasa tidak nyaman. Meskipun ia tidak yakin Feng Yu bisa berhasil, ia tetap merasa takut. Jika Feng Yu berhasil, program tersebut tidak akan mendapatkan pendapatan iklan, dan CCTV akan menderita kerugian besar. Ia tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. 2 tahun ke depan adalah masa krusial baginya. Jika tidak ada keadaan yang tidak terduga, direktur akan pensiun dalam 2 tahun, dan itulah saatnya baginya untuk mengambil alih. Setidaknya, ia akan ditawari jabatan wakil menteri. Jika beruntung, ia bahkan bisa dipromosikan langsung menjadi wakil menteri Departemen Propaganda Pusat. Jika program Feng Yu benar-benar bisa meroket ratingnya dan memiliki reputasi yang baik, setidaknya peluangnya untuk menjadi direktur stasiun akan lebih besar. Ini keputusan yang sangat sulit baginya. Setelah hening sejenak, wakil direktur Jia menatap Feng Yu dan berkata, "Kamu bisa mendapatkan hak penamaan untuk program ini untuk mengimbangi kreativitas dan hak cipta programmu. Namun, kamu tetap harus membayar penempatan produk, kredit pembuka dan penutup, dan sebagainya. Kita bisa bahas jumlah pembayarannya nanti. Bisakah kamu ceritakan tentang kreativitas programmu sekarang? Sudah sepakat soal hak penamaan? Cukup. Soal penempatan produk, saya rasa awalnya tidak akan terlalu mahal. Selama kontrak iklan dengan kolom tersebut lebih panjang, pasti akan hemat biaya. Program ini adalah acara kuis. Pendaftaran dilakukan melalui telepon atau surat, dan para kontestan dipilih secara acak untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya mencakup berbagai topik, termasuk astronomi, geografi, sejarah, budaya, sains, matematika, dan akal sehat. Para kontestan mengumpulkan poin untuk setiap jawaban yang benar, dan skor untuk setiap pertanyaan akan meningkat seiring kemajuan mereka. Poin-poin ini dapat dikonversi menjadi hadiah uang untuk membantu para kontestan mencapai impian mereka. Dan setelah setiap jawaban yang benar untuk pertanyaan kunci, mereka dapat memilih untuk tidak menjawab pertanyaan berikutnya dan tetap mendapatkan hadiah uang mereka. Jika Anda menjawab pertanyaan yang salah, mohon maaf, semua poin Anda akan direset ke 0, dan Anda hanya akan menerima hadiah hiburan. Feng Yu menjelaskan ceritanya dengan sangat rinci, dan wakil direktur Jia mendengarkan dengan saksama. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan ia ragu-ragu. Idenya bagus, tapi apakah akan semenarik itu? Para kontestan mungkin akan menikmatinya. Tetapi karena penonton tidak akan memenangkan hadiah apapun, apakah mereka akan menikmati menontonnya? Wakil direktur Jia menyampaikan kekhawatirannya. Tetapi Feng Yu mengatakan hal ini mudah diatasi. Mereka bisa memasang saluran telepon interaktif di luar lokasi, yang memungkinkan semua orang berpartisipasi dalam permainan tebak-tebakan dan kemudian mengundi pemenang yang beruntung. Pemenang yang beruntung juga akan menerima hadiah menarik, seperti VCD Win and Rain atau semacamnya. Kalau begitu, program ini layak dipertimbangkan. Apa nama program Anda? Feng Yu menyeringai dan berkata, program ini disebut Kamus Bahagia Angin dan Hujan. Wakil Direktur Jia dan Feng Yu mempelajari aturan dan prosedur program secara detail. Tidak ada yang tidak bisa disiarkan, tetapi ia selalu merasa program ini kurang memiliki topik hangat. Meskipun Feng Yu mengatakan bahwa hadiah uang dibagi menjadi 4 tingkat, tingkat pertama adalah 1.000, tingkat kedua adalah 2.000, tingkat ketiga adalah 5.000, dan tingkat keempat adalah 10.000, dan sebagai tambahan dari hadiah uang yang sesuai. Setiap tingkat juga memiliki peralatan listrik merek Feng Yu dan Aiwa sebagai hadiah, termasuk Walkman, pemutar CD, pemutar VCD dan pagar, DLL, dan dapat disesuaikan kapan saja, seperti menambahkan kipas angin listrik super atau semacamnya. Namun, nilai total hadiahnya kurang dari 20.000 yuan. Apakah ini semenarik yang dikatakan Feng Yu? Akankah menarik partisipasi nasional? Akankah ratingnya melonjak? Acara kami berkisah tentang menciptakan pahlawan keluarga. Setiap hadiah mewakili impian keluarga. Keluarga mana yang tidak punya impian? Kami di sini untuk membantu mereka mewujudkannya. Ketika penonton melihat bahwa mereka dapat menjawab banyak pertanyaan dan para kontestan dengan mudah memenangkan hadiah utama, menurut Anda apakah mereka akan tertarik untuk berpartisipasi? Saya kira demikian. Jadi, apa yang paling mereka butuhkan jika ingin berpartisipasi dalam pertunjukan ini dan menang? Feng Yu terus membujuk. Apakah itu registrasi? Apakah itu seleksi? Apakah itu cadangan pengetahuan? Tidak juga. Ini soal persiapan. Sama seperti siswa yang akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, yang terpenting adalah persiapan. Bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk ujian? Apakah mereka punya guru yang menjelaskan soal-soalnya? Tidak. Apakah mereka punya soal-soal ujian sebelumnya untuk berlatih? Ya, program kami setara dengan soal-soal ujian sebelumnya untuk ujian masuk perguruan tinggi. Maksudmu, sebelum mereka berpartisipasi,
Mereka akan menonton program kita lebih sering untuk membiasakan diri dengan aturan dan jenis pertanyaannya? Tanya Wakil Direktur Jia bersemangat. Tentu saja, ini satu-satunya cara. Topik kita tidak mungkin dibahas sepenuhnya dalam ensiklopedia besar. Apa menurutmu rating kita akan meningkat karenanya? Tanya Feng Yu bangga. Tapi kamu bilang kita perlu mempromosikan acaranya sebelum tayang. Lalu, bagaimana cara kita mempromosikannya? Sederhana saja. Kita hanya perlu mempromosikan acara kita di acara varietas lain. Misalnya, di Variety Show, kita tinggal mempromosikan hari dimulainya acara, cara berpartisipasi, dan besarnya hadiah yang ditawarkan. Kita juga perlu memilih pembawa acara yang baik. Saya rasa Niping, pembawa acara, Variety Show, adalah pilihan yang tepat. Niping adalah salah satu pembawa acara TV favorit penonton saat itu, dan sebagai seorang perempuan, ia lebih mudah berkomunikasi dengan para kontestan dan tidak membuat mereka gugup. Tentu saja, Feng Yu juga memiliki pembawa acara cadangan yang Lan dari Zengda Variety Show, yang juga memiliki kesan sebagai perempuan yang cerdas. Sedangkan untuk host lainnya, Feng Yu belum melihat mereka dan tidak tahu di mana mereka berada. Misalnya, Wang Xiaoya dari kehidupan sebelumnya, dia sudah tidak ada di CCTV. Cukup? Apa kamu yakin ini akan melampaui rating Zengda Variety Show? Feng Yu juga mencubit dagunya. Di kehidupan sebelumnya, Happy Dictionary membutuhkan waktu setengah tahun untuk menjadi program terpopuler di CCTV 2. Meskipun persaingannya jauh lebih kecil di kehidupan ini, Zengda Variety Show sedang berada di puncaknya, dan ada juga program-program seperti Variety Show dan Kuyuan Zatan, yang semuanya sangat dicintai oleh orang-orang. Dia tidak terlalu percaya diri. Oke. Kalau tidak ada hotspot, kita bisa membuatnya secara artifisial. Misalnya, bagaimana kalau kita undang beberapa mahasiswa, guru, atau bahkan profesor untuk berpartisipasi? Mengundang mereka untuk berpartisipasi, bukankah itu bertentangan dengan apa yang kukatakan tentang partisipasi warga sipil? Jika mereka datang, apakah yang lain masih punya peluang menang? Wakil Direktur Jia menatap Feng Yu dengan bingung. Siapa bilang warga sipil tidak bisa menang? Apa profesor tahu segalanya? Tanyakan saja pada profesor fisika universitas di mana ibu kota Uzbekistan dan lihat apakah dia bisa menjawab. Feng Yu melirik Wakil Direktur Jia. Kenapa kedengarannya seperti maksudmu profesor harus tahu segalanya? Apa kau tidak tahu kalau setiap profesi punya keahliannya masing-masing? Rasanya seperti tetangga yang bertanya kepada Feng Yu, dan Feng Yu tidak bisa menjawabnya. Lalu tetangga itu melirik Feng Yu dengan jijik dan berkata dengan nada menghina, kamu bahkan tidak tahu ini, dan kamu masih mahasiswa. Saat ini, orang-orang begitu saja mempercayai mahasiswa, apalagi dosen. Jika seorang pekerja biasa bisa mengalahkan mahasiswa, dosen, atau bahkan dosen, semua orang akan percaya bahwa mereka juga bisa, dan mereka akan mendaftar dengan lebih antusias. Wakil Direktur Jia menatap Feng Yu tanpa berkata-kata. Pertanyaanmu terlalu mengada-ada. Aku tidak bisa menjawabnya. Pergilah dan bertanyalah. Berapa banyak orang yang bisa menjawabnya? Itulah yang saya maksud. Setiap kali, akan ada maksimal 10 pertanyaan, dan setiap pertanyaan akan memiliki jenis yang berbeda. Satu pertanyaan untuk setiap jenis akan dipilih secara acak. Jika Anda menjawab ke 10 pertanyaan dengan benar, Anda akan tercatat sebagai juara. Ketika jumlah peserta mencapai jumlah tertentu, akan ada kompetisi kejuaraan, dan pemenangnya akan menerima hadiah yang lebih besar. Tapi bagaimana kau bisa menjamin orang biasa bisa menjawab 10 pertanyaan itu? Bukankah kau bilang ada beberapa soal fisika dan matematika di dalamnya? Bisakah orang biasa tahu segalanya? Curang? Kau bahkan tidak bisa melakukan ini. Kata Feng Yu getir. Di masa lalunya, acara varietas mana yang tidak menggunakan metode curang seperti ini untuk efek? Bagaimana mungkin orang-orang di CCTV begitu keras kepala? Apa mereka tidak tahu ini? Wakil Direktur Jia membuka mulutnya lebar-lebar curang. Ya, carilah penjudi sebelumnya, beritahu dia jawabannya, dan biarkan dia memilih. Kalau itu melibatkan sesuatu di luar pengetahuannya, katakan saja dia menebaknya. Lagi pula, semuanya soal pilihan ganda, dengan 1 dari 4 jawaban. Ada 3 cara untuk mendapatkan bantuan melalui telepon, di tempat, atau dengan menghapus jawaban yang salah. Peluang menebak dengan benar cukup besar. Seseorang hanya beruntung, jadi bagaimana? Apakah ini baik-baik saja? Kenapa tidak? Coba pikirkan. Seorang pekerja biasa yang berpenghasilan kurang dari 200 yuan sebulan tiba-tiba memenangkan hadiah utama 10.000 yuan. Dan kami juga menyediakan hadiah. Betapa mengejutkannya itu, kan? Dan profesor universitas yang hanya berpenghasilan beberapa ratus yuan sebulan itu gagal di pertanyaan ke-10. Sayang sekali, kan? Hati penonton akan tertambat, dan ratingnya dijamin akan semakin baik di setiap episode. Kata Feng Yu tegas. Yang terpenting, acara TV ini bisa dinikmati oleh ketiga generasi. Dengan begitu banyaknya pengetahuan di dalamnya, bagaimana mungkin orang tua tidak ingin anak-anak mereka menontonnya?
Dan dengan begitu banyaknya akal sehat di dalamnya, bagaimana mungkin orang parubaya tidak ingin menontonnya? Banyak lansia menyukai sejarah dan hal-hal lainnya, dan dengan beberapa tips kesehatan yang disertakan, mereka dijamin akan betah menontonnya di depan TV. Wakil Direktur Jia tertegun cukup lama. Menurut Feng Yu, program ini memang memiliki potensi yang besar. Jika cocok untuk semua penonton, bagaimana mungkin ratingnya bisa buruk? Kurasa tidak apa-apa. Aku akan meminta seseorang untuk merencanakan program ini sekarang. CCTV masih memiliki banyak tayangan ulang programnya. Untuk menambahkan program baru, kita hanya perlu menghapus satu tayangan ulang. Iklan sebelum dan sesudahnya akan lebih laku. Wakil Direktur Jia, selamat atas perencanaan program inovatif ini, kata Feng Yu sambil tersenyum. Wakil Direktur Jia menatap Feng Yu dalam-dalam. Selamat atas perencanaan program ini. Jadi, Feng Yu memberiku pujian. Kalau begitu, aku harus memberi Feng Yu sedikit kelonggaran terkait biaya iklan dan sponsor. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan Feng Yu menderita kerugian. Xiao Yu, kenapa kamu kembali? Seharusnya kamu kuliah di Hong Kong saat ini? Li Shiqiang sedikit terkejut melihat Feng Yu. SSST kakak ipar, jangan beritahu adikku, dan jangan beritahu orang tuaku. Aku pulang diam-diam karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Li Shiqiang menggelengkan kepalanya. Kakak ipar ini punya terlalu banyak ide. Lagi pula, dia tidak bisa mengelolanya. Dia bahkan tidak bisa mengelola Feng Yu Logistics. Ada beberapa pewaralaba baru setiap bulan, dan dia selalu punya kebiasaan untuk memeriksanya sendiri. Kakak ipar, apakah perusahaan Anda memiliki karyawan yang berkinerja sangat baik akhir-akhir ini? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Saya rasa ada 2 di antara mereka yang berkinerja sangat baik. Saya rasa wakil presiden yang bertanggung jawab atas toko waralaba telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan saya sedang mempertimbangkan untuk memberinya mobil di akhir tahun. Perusahaan perdagangan Taihua hanya memiliki sedikit karyawan, sehingga Feng Yu menugaskan Wu Zigan sebuah mobil. Feng Yu Logistics memiliki lebih banyak karyawan, dan semua orang tinggal di lantai yang sama, sehingga Li Shiqiang secara alami menugaskan wakil presiden yang bertanggung jawab atas operasional. Feng Yu Logistics memiliki banyak staf dan bisnis yang besar. Jadi, selain CEO Li Shiqiang, terdapat 3 wakil presiden, tetapi hanya 1 yang memiliki mobil. Tetapi Feng Yu bertanya mengapa dia melakukan ini. Apakah ada kabar baik? Kakak ipar, pemimpin saja tidak cukup, kita butuh pekerja. Adakah pekerja yang berkinerja luar biasa, yang perlu Anda jadikan panutan? 2 pembalapnya tampil cukup baik. Barang bagus dan murah apa yang kamu dapatkan? Tidak. CCTV punya program baru, dan saya ingin memilih beberapa orang untuk berpartisipasi. Saya jamin akan ada hadiah, dan kalau beruntung, hadiahnya bisa mencapai 10.000 atau 20.000 yuan. Apa? Berapa banyak orang yang kau pilih untuk program CCTV? Apa hubunganmu dengan CCTV sekarang sudah sekuat itu? Tunggu, apa kau menghabiskan uang lagi? Li Shiqiang berpikir bahwa ia pasti telah menghabiskan uang untuk mensponsori lagi. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa mendapatkan kesempatan sebaik ini? Hampir sama saja, seperti Zhengda Variety Show. Acara ini disponsori oleh Feng Yu. Untuk tampil di CCTV, tidak bisakah aku pergi? Li Shiqiang menatap Feng Yu, matanya penuh dengan keinginan. Kakak ipar, kalau kamu mau ikut, silakan saja, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka berbuat curang untukmu. Program ini menekankan partisipasi publik. Kalau kamu menang, hasilnya akan terlalu palsu. Kalau kamu memilih pengemudi, aku bisa menyuruh seseorang berbuat curang untuknya agar dia memenangkan hadiah utama, dan ngomong-ngomong, aku juga bisa mempromosikan perusahaan logistikmu. Li Shiqiang sedikit kecewa. Dia bisa saja curang, tapi tak seorang pun bisa membantunya. Kalau dia pergi, dia akan berakhir lebih buruk daripada sopir di perusahaannya. Itu akan sangat memalukan. Lebih baik dia tidak pergi. Berapa uang yang kau habiskan untuk pertunjukan ini? Tanya Li Shiqiang sambil menyalakan sebatang rokok. Tidak banyak. Dekorasi panggung menghabiskan biaya 100.000 yuan, dan hadiah per edisi sekitar 50.000 yuan. 200.000 yuan sebulan, itu hanya 2,4 juta yuan setahun. Anggaran tahunan saya 5 juta yuan, ditambah biaya lain-lain, masih ada lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Dengan anggaran 5 juta per tahun, itu hanya cukup untuk membeli iklan prime time, kan? Li Shiqiang merasa tawaran Feng Yu sama sekali tidak sepadan. Kalau tahun lalu, mungkin kurang lebih sama saja, tapi mulai tahun ini, iklan prime time mencapai puluhan juta. Dan iklan prime time hanya berdurasi 15 detik. Acara saya tayang mingguan, tapi ada tayangan ulangnya, dan setiap episode berdurasi 1 jam, jadi selisihnya tidak terlalu jauh. Acara varietas yang sudah mengakar bisa jauh lebih efektif daripada iklan prime time. Hal ini terbukti sepenuhnya di kehidupan lampau. Misalnya, grup Zhengda, yang hanya mengandalkan merek Zhengda Variety Show, lebih efektif daripada iklan lainnya. Lebih lanjut,
Biaya iklan sponsor utama variety show tersebut di kehidupan lampau tidak jauh lebih rendah daripada biaya iklan primetime CCTV, yang seringkali mencapai ratusan juta. Ambil contoh Happy Dictionary. Program ini tidak hanya mempromosikan merek Feng Yu, tetapi juga merek Aihua, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Feng Yu merasa ini adalah penawaran yang bagus. Lebih lanjut, dengan program ini, iklan untuk merek Feng Yu dan Aihua dapat dikurangi. Feng Yu tidak hanya tidak merugi, tetapi malah meraup untung. Li Shiqiang tercengang ketika Feng Yu memberitahunya bahwa biaya iklan primetime tahun ini akan melebihi 10 juta yuan. Biaya iklan ini terlalu tinggi. Berapa kenaikan harga produknya? Apakah orang-orang ini sedikit gila? Kakak ipar, setelah kamu memilih seseorang, beritahu aku dan aku akan melaporkannya kepadamu. Aku juga akan berdiskusi dengan perusahaan lain dan menugaskan 2 kontestan ke sana juga. Aku akan kembali ke Beijing malam ini, jadi jangan beritahu kakakku. Feng Yu duduk sebentar di kantor perusahaan dagang Taihua. Wu Zigang baru saja pulang. Ia baru saja selesai mengirim barang ke Moskow, dan ia sedang memperhatikan para pekerja yang sedang memuat barang-barang itu. Jumlah karyawan perusahaan terbatas, dan bahkan sebagai seorang pemimpin, Wu Zigang masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, ia tidak mengeluh. Feng Yu tidak hanya memberinya gaji tinggi dan bonus besar, tetapi juga memberinya mobil dan ponsel. Dengan perlakuan seperti itu, ia merasa malu untuk tidak bekerja keras. Dia sudah dengar bonus akhir tahun ini lebih mengejutkan, tapi dia masih belum tahu apa itu. Namun, hari ini, bosnya tiba-tiba kembali, dan dia belum diberitahu sebelumnya, yang membuatnya agak gugup. Tidak ada kesalahan yang terjadi akhir-akhir ini. Volume pengiriman meningkat dalam 2 bulan terakhir, begitu pula penjualan dan laba. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Tuan Feng. Baiklah, Gang Zi, silakan duduk. Bagaimana bisnismu akhir-akhir ini? Lumayan. Kami memperkirakan laba akan meningkat lebih dari 10% pada kuartal ini dibandingkan kuartal sebelumnya. Beberapa pemasok telah menghubungi kami, dan saya telah menandatangani kontrak dengan beberapa di antaranya. Nah, kalian semua sudah bekerja keras akhir-akhir ini. Saya tidak akan melihat laporannya, saya tidak punya waktu. Karena semua orang sudah di sini, izinkan saya memberitahu kalian sesuatu. CCTV akan memulai sebuah program dan sedang memilih beberapa kontestan. Coba lihat, siapa yang mau ikut? Feng Yu mengambil cangkir teh dan menyesap airnya. Ia meletakkannya kembali dan mendapati tidak ada yang berbicara. Namun, mata semua orang memberitahu Feng Yu bahwa mereka ingin pergi. Wu Zigang ragu sejenak dan berkata, aku tidak akan pergi. Mari kita beri mereka kesempatan ini. Feng Yu mengangguk puas. Wu Zigang telah sepenuhnya membangun reputasinya di perusahaan perdagangan Taihua selama 2 tahun terakhir. Tentu saja, ini juga tak terpisahkan dari usahanya. Feng Yu merasa lebih tenang menyerahkan perusahaan kepadanya untuk dikelola. Saya lihat semua orang ingin ikut, jadi memilihnya tidak mudah. Jadi, mari kita undian. Siapapun yang dapat undiannya akan pergi. Saya tidak akan membantumu menentukan apakah kamu bisa memenangkan hadiah utama, tapi jangan iri ketika melihat orang lain memenangkan hadiah utama. Undian itu adil, jujur, dan terbuka. Semua orang sudah dengar, kan? Kita akan pergi ke Beijing dan CCTV, jadi jangan mempermalukan perusahaan. Ayo, aku punya banyak pensil baru, dan aku sudah menandai satu. Siapapun yang menggambarnya akan mentraktir kita makan malam hari ini, kata Wu Zigang sambil mengangkat beberapa pensil. Ah, aku menang. Aku mau tampil di TV, aku mau tampil di TV. Teriak gadis keuangan itu dengan gembira, sambil mengangkat pensil yang sudah diberi tanda. Feng Yu. Jadi kamu begitu bersemangat hanya untuk tampil di TV. Apa kamu tidak pernah berpikir untuk memenangkan hadiah utama? Semua orang tampak menyesal. Gadis kecil ini adalah yang terakhir tiba, dan dia sangat beruntung. Dia bisa muncul di CCTV, dan penonton di seluruh negeri bisa melihatnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan kesempatan sebesar itu? Aku tidak akan makan malam bersama kalian. Aku harus pergi ke perusahaan mesin dan pulang malam ini. Semuanya, bekerja keraslah. Aku tidak akan mengecewakan kalian dengan bonus akhir tahun ini. Melalui undian, Feng Yu memilih satu perwakilan dari masing-masing perusahaan mesin Harbin dan grup farmasi Harbin. Mereka yang terpilih sangat gembira dan pergi ke CCTV untuk berpartisipasi dalam rekaman program, yang membuat mereka bahkan lebih bangga daripada menonton program tersebut melalui CCTV. Feng Yu naik kereta kembali ke Beijing pada malam hari. Hari itu adalah hari libur hari nasional, jadi ia menjemput Lina dan pergi ke Hong Kong bersama. Kenapa kamu kembali? Lina menatap Feng Yu dengan senyum di wajahnya, tak mampu menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Kalau bukan karena teman-teman sekelasnya, ia pasti sudah menghambur ke pelukan Feng Yu. Aku kembali untuk menjemputmu. Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi ke Hong Kong untuk bersenang-senang selama libur hari nasional? Aku takut kau akan bosan terbang sendirian. Dia jelas kembali untuk urusan Lenovo. Tetapi ketika Feng Yu mengatakannya,
Itu menjadi seolah-olah dia kembali khusus untuk Lina. Senyum Lina semakin lebar. Ia orang yang sederhana dan tak akan pernah menyangka Feng Yu berbohong padanya. Ia bertanya dengan khawatir, "Kamu tidak lelah, kan? Aku bisa sendiri." "Itu beda. Ini masalah sikap. Aku sudah beli tiket pesawat untuk besok. Kita berangkat dari bandara ibu kota Beijing siang ini dan tiba di Guangzhou malam ini. Lalu kita naik kapal." "Kamu pernah naik kapal besar?" Lina menggelengkan kepalanya, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. "Tidak, aku akan tetap naik perahu bersamamu. Kali ini kita naik kapal besar. Sesampainya di Hong Kong, kita bahkan bisa naik yacht. Ayo, ayo makan." Feng Yu tak kuasa menahan diri untuk pamer di depan Lina. Mungkin ini karena hormon, pria punya hasrat tak terbatas untuk pamer di depan wanita. "Saya belum berkemas." "Tidak perlu berkemas, beli saja nanti. Pakaian di Hong Kong lebih bagus," kata Feng Yu bangga. Paspor perjalanan diperoleh dalam waktu kurang dari sehari setelah pengaturan sebelumnya dan berkat Tuan Lu, dan sekarang ada di tas Feng Yu. Setelah makan malam, mereka berdua tidak pergi kemanapun dan langsung pulang. Perpisahan singkat bagaikan pernikahan baru, dan malam itu, Feng Yu merasa Lina sangat antusias. Di pagi hari, sinar matahari menembus tirai, menyinari wajah Feng Yu. Ia berbalik, tetapi tidak menemukan orang di sampingnya. Ia membuka mata dan mendengar desiran spatula di dapur. "Nana, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Baru jam 7. Feng Yu hanya mengenakan celana pendek dan memeluk Lina dari belakang. "Kenapa kamu tidak pakai baju?" tanya Lina kesal. "Apa jam 7 masih pagi?" Dia terbiasa bangun jam 8 setiap hari di sekolah. "Hanya ada kami berdua di rumah, apa yang kami takutkan? Saya khawatir kamu akan masuk angin." "Kau bercanda? Kau tidak tahu betapa sehatnya tubuhku? Nanti aku masuk angin, kan? Bagaimana kalau kau berolahraga sebentar untuk menghangatkan tubuhmu?" kata Feng Yu sambil tersenyum nakal, sambil mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh Lina. "Benci? Hentikan, telurnya akan gosong." Lina menepis tangan nakal Feng Yu. Feng Yu hendak melakukan sesuatu ketika mendengar teleponnya berdering. "Siapa yang menelepon sepagi ini?" "Halo? Siapa itu?" "Tuan Feng, ini saya. Ada 2 berita yang ingin saya sampaikan." Suara wakil direktur Jia terdengar dari telepon, tetapi ia baru selesai setengah jalan. "Jangan bilang ini berita buruk. Apa ada yang salah dengan acaranya? Apa sutradaranya tidak setuju?" Feng Yu merasakan kelopak matanya berkedut. Kekhawatiran terbesarnya adalah kalau ada yang salah dengan acaranya. Dia bahkan sudah memilih para pemainnya. Jadi kalau ada yang salah, dia pasti malu banget. Stasiun sudah membahas program ini dan siap tayang. Mereka juga sudah mulai menyeleksi kandidat untuk membentuk tim produksi. Pembawa acaranya juga sudah ditentukan, dan dia adalah Niping. Bukankah ini salah programnya? Lalu kenapa Direktur Jia ragu-ragu? "Direktur Jia, kita sudah saling kenal cukup lama. Tak perlu bertele-tele. Katakan saja apa masalahnya," kata Feng Yu santai. "Masalah terbesarnya adalah program ini mungkin tidak akan disiarkan di channel 2. Stasiun ini berencana untuk menayangkannya di channel 3. "Apa? Kita harus ganti ketiga set?" "Yah, Direktur channel 2 adalah orang kepercayaan direktur stasiun, jadi tidak mudah bagi saya untuk ikut campur dalam pengaturan program. Direktur stasiun juga merasa bahwa program seperti ini tidak memiliki daya tarik yang berarti, dan ratingnya mungkin tidak akan terlalu tinggi, jadi tidak layak ditayangkan di saluran satelit. Direktur Jia, Anda wakil direktur pertama, dan Anda bahkan tidak bisa mengatur program? Ada banyak tayangan ulang di channel 2, kan? Mereka bahkan tidak bisa mengubah slot waktunya?" Feng Yu merasa sedikit tidak percaya. Meskipun wakil direktur Jia bukan direktur, ia adalah kandidat paling populer untuk menggantikannya sebagai direktur. Bagaimana mungkin ia tidak bisa mengurus masalah sekecil itu? Mereka bersedia memberi slot waktu untuk acara itu, tapi hasilnya buruk. Bukan hanya setelah pukul 22.30, tapi juga hari Rabu. Apa itu tidak merusak acaranya? Wakil Direktur Jia juga tidak senang. Dia adalah perencana acara Happy Dictionary. Apakah dampaknya akan sama jika ditayangkan di channel 3 seperti di channel 2? Seandainya dia tidak diangkat menjadi wakil direktur pertama, dia pasti sudah menjadi direktur program channel 2. Baru beberapa saat dia diangkat, dan kata-katanya sudah tidak efektif lagi. Alasan yang diberikan pihak lain juga membuatnya merasa tak berdaya. Rating program aslinya sudah sangat mengesankan, dan mustahil program itu akan diberikan kepada Happy Dictionary. Apalagi biaya iklan Happy Dictionary terlalu rendah. Dan stasiun TV itu tidak tahu bahwa perencana sebenarnya dari program ini adalah Feng Yu. Feng Yu juga merasa tak berdaya. Saat itu tidak ada video daring yang tersedia. Acara itu tayang setelah pukul 10.30, dan hari Rabu. Jadi ratingnya bisa setinggi itu? Acara sebagus itu memang mudah hancur. Tidak bisakah pengaturan itu disesuaikan dengan periode waktu yang tepat? Saluran pertama bahkan lebih mustahil lagi.
Banyak program di sana baru ditambahkan tahun ini. Program-program itu tidak mungkin tergantikan dalam waktu kurang dari setengah tahun. Lagi pula, saluran pertama berada di bawah pengawasan direktur stasiun. Sulit bagi saya untuk menemui direktur. Wakil Direktur Jia menegaskan bahwa direktur tersebut bahkan belum pensiun, tetapi ia telah mengambil alih banyak kekuasaan. Orang lain akan menganggapnya terlalu mencolok, yang akan memengaruhi persaingannya untuk posisi direktur. Kalau begitu, saya tinggal naikkan biaya iklannya. Tidak perlu mempersulit masalah ini. Apa maksud Direktur Channel 2? Berapa besar biaya iklan yang harus dinaikkan? Kalau mereka tidak diizinkan siaran di saluran satelit, pasti karena dananya tidak tersedia. Ini bukan soal biaya iklan. Acara kami dijadwalkan tayang perdana setelah tahun baru. Alasan utamanya adalah karena tidak ada yang optimis dengan acara kami dan menganggapnya tidak layak disiarkan di saluran satelit. Direktur Jia, kalau begitu, saya akan memindahkan program ini ke saluran TV satelit lain, seperti Yunandian Satellite TV. Saya juga dengar Shandong Satellite TV dan Jiangsu Zhejiang Satellite TV juga akan mengudara di satelit pada hari tahun baru. Saya rasa mereka akan sangat bersedia memproduksi program seperti itu. Singkatnya, pendapat saya sangat jelas. Tidak adanya saluran satelit akan merusak program ini. Feng Yu, percuma saja. Kita sudah mulai mempersiapkan program ini. Menurutmu, apakah stasiun TV satelit lain bisa memproduksi program serupa? Gila, kamu bercanda? Kamu tipu aku biar aku kasih TV. Terus sekarang kamu bilang aku nggak bisa akses saluran satelit? Wakil Direktur Jia, ini tindakan yang sangat tidak jujur. Feng Yu sudah memanggil Wakil Direktur Jia, dan ia mulai sedikit cemas. Jika acara itu tidak bisa disiarkan di TV satelit, belum lagi efek iklannya, hasilnya akan sangat buruk. Apa yang akan terjadi pada kontestan yang ia atur dan bualan-bualannya? Kapan ia pernah kehilangan muka selama bertahun-tahun ini? Sebenarnya, 3 saluran juga lumayan. Dalam 2 tahun, 3 saluran akan bisa disiarkan di satelit. Jadi, saya bisa memberi Anda 2 slot iklan lagi yang bagus untuk tender iklan tahun ini. Wakil Direktur Jia juga merasa malu. Direktur Jia, katakan saja pada mereka jika program ini tidak bisa ditayangkan di jam tayang utama Channel 2. Saya tidak akan membeli satupun iklan dari CCTV tahun depan. Toko itu menindas pelanggan? Sekarang pelangganlah yang menindas toko. Mendengar kata-kata Feng Yu, Direktur Jia langsung cemas. Namun, Feng Yu tidak hanya menolak saran Direktur Jia, tetapi juga menyatakan bahwa ia tidak akan mensponsori gala festival musim semi tahun ini. Gala malam tahun baru dapat diselenggarakan di Shandong East TV atau Jiangsu dan Zhejiang TV, merayakan siaran mereka, dan ia yakin mereka akan mendapatkan sumber daya terbanyak. Setelah mendengar ancaman terang-terangan Feng Yu, Wakil Direktur Jia tak bisa lagi mengabaikannya. Ia berbalik dan melaporkan situasi tersebut kepada direktur. Namun, Feng Yu telah meminta waktu tayang utama untuk acara malam di Channel 2, tetapi Wakil Direktur Jia langsung mengubahnya ke waktu tayang utama akhir pekan. Sutradara awalnya marah, tetapi setelah mempertimbangkan dengan saksama, ia harus menerimanya. Jika gala malam tahun baru, setelah 2 tahun yang sukses, tiba-tiba menghilang, bukankah seluruh bangsa akan mengutuk CCTV? Sebagai sutradara, ia akan menanggung akibatnya. Jika hal seserius ini terjadi, dia mungkin harus mundur sebagai aktor pendukung tahun ini, bukan hanya 2 tahun lagi. Lagi pula, tender iklan CCTV tahun depan akan segera dimulai. Jika Feng Yu keluar dengan gemilang, niscaya akan berdampak signifikan pada proses tender iklan CCTV. Direktur stasiun bingung. Apakah Feng Yu akan melakukan hal sebesar itu hanya untuk satu acara? Dia curiga Wakil Direktur Jia ada di balik semua ini. Tapi ketika dia mendapatkan nomor Feng Yu dan meneleponnya sendiri, Feng Yu masih bersikap sama. Entah semua orang senang, atau mereka semua akan putus. CCTV akhirnya setuju, dan juga menjamin bahwa biaya penempatan produk tidak akan naik. Feng Yu merasa puas dan mengatakan akan terus membantu CCTV menaikkan harga iklan tahun ini dan terus mensponsori gala tahun baru dan gala festival musim semi. Ia kemudian berbasa-basi tentang betapa baiknya hal itu bagi semua orang. Terkadang, Anda harus melawan satu sama lain. Pesawat lepas landas dan mendarat, dan Feng Yu beserta rekan-rekannya telah menaiki kapal penumpang menuju Hong Kong. Hari sudah sangat larut ketika kami tiba di Hong Kong. Hong Kong memang pantas menyandang reputasinya sebagai kota yang tak pernah tidur di timur. Cahaya-cahaya di malam hari sungguh indah. Wow, Hong Kong sungguh indah. Lihat gedung-gedung itu, tinggi sekali. Lihat itu. Sepanjang perjalanan, Lina bagaikan Liu Laolao yang memasuki Grandview Garden, mengoceh dan berseru tanpa henti. Hong Kong memang jauh lebih makmur daripada Beijing pada masa itu, dengan gedung-gedung tinggi di mana-mana dan jalan-jalan lebar yang mulus. Listrik tidak pernah kekurangan, dan pemandangan malam bahkan lebih indah daripada siang hari. Namun, Feng Yu telah melihat kota-kota metropolitan di daratan 20 tahun kemudian, jadi semua itu belum ada apa-apanya. Sopirnya, Lau Chen, mengemudi di depan. Sejak dimarahi Feng Yu sekali, ia tak pernah lagi melihat ke kursi belakang.
Ia mengantar Feng Yu dan temannya pulang dan berkata akan menjemput mereka pukul 9 keesokan paginya. Lao Chen juga menyetir pulang. Bukankah ini asrama sekolah? Tanya Lina penasaran. Bahkan di Universitas Hong Kong, asramanya pun tidak sebagus ini, hanya dengan satu kamar tidur dan satu ruang tamu. Aku beli rumah ini. Kalau kamu kesini, aku nggak bisa nginep di hotel. Belinya nggak rugi kok. Aku bisa untung kalau jualnya 2 tahun lagi. Kamu pasti capek perjalanannya. Ayo, kita mandi dan istirahat. Siapa yang mau mandi denganmu? Lina tersipu. Feng Yu bahkan membelikan rumah khusus untuknya, yang membuatnya semakin tersentuh. Aku ingin mandi denganmu. Bak mandi ini sangat nyaman. Ayo coba. Feng Yu menggendong Lina dan menggendongnya menyamping, lalu berjalan ke kamar mandi dengan senyum mesum di wajahnya. Pagi harinya, Lao Chen datang menjemput mereka, dan Feng Yu mengajak Lina mencoba dimsum tradisional Hong Kong. Pada dasarnya, dimsum itu hanya bakpao, pangsit udang, dan bubur, tetapi diolah dengan sangat indah dan rasanya luar biasa. Mungkin karena ia sangat menikmatinya, atau mungkin karena ia sangat kelelahan tadi malam, Lina makan cukup banyak. Hari itu, Feng Yu mengajak Lina mengunjungi berbagai pusat perbelanjaan Hong Kong yang ramai. Ia membeli semua barang yang Lina coba. Para pemandu belanja tercengang. Apakah orang-orang Tiongkok daratan begitu kaya akhir-akhir ini? Mereka bahkan lebih dermawan daripada pemuda-pemuda kaya di Hong Kong. Sayangnya, Feng Yu mengabaikan semua tatapan genit mereka. Mereka sangat tidak puas. Bagaimana mungkin gadis muda dari daratan itu bisa seberuntung itu bisa berhubungan dengan pria muda yang begitu kaya? Muda, kaya, tampan, dan rela menghabiskan uang untuk wanita dialah pangeran tampan impian mereka. Feng Yu merasa sedikit tak berdaya. Apa reaksi Lina terlalu lambat? Dengan begitu banyak gadis yang menggodaku, kau tidak lihat? Kenapa dia tidak bereaksi sama sekali? Bagaimana mungkin Lina tidak menyadarinya? Dia diam-diam melirik Feng Yu beberapa kali di ruang ganti. Dia lega mendapati Feng Yu sama sekali tidak sopan kepada para pramuniaga. Feng Yu sudah lama berada di Hong Kong, dan ia khawatir Feng Yu akan menjadi orang jahat. Ia pernah mendengar orang-orang mengatakan Hong Kong adalah tempat yang penuh dengan lampu gemerlap, pesta pora, dan kekacauan. Tapi sekarang sepertinya Feng Yu-nya tidak berubah. Ia bahkan merasa sedikit bersalah karena meragukan Feng Yu. Malam itu, Fu Guangzheng muncul dan mengundang Feng Yu dan Lina makan malam di Grand Hotel. Tentu saja, makanannya adalah makanan Cina. Meskipun Feng Yu pernah mengajak Lina makan makanan barat di Beijing, Lina sama sekali tidak menyukainya, dan tidak mengerti etiket yang rumit. Fu Guangzheng juga sangat cakap dan telah meminta pendapat Feng Yu sebelumnya. Saudara Feng, kapal pesiarnya sudah siap. Cuacanya akan sangat bagus besok, tanpa angin atau ombak. Saatnya Anda mengajak Nona Li berlayar. Feng Yu meminjam kapal pesiar dari Fu Guangzheng dan datang ke Hong Kong, bertekad untuk membawa Lina ke laut. Saudara Fu, terima kasih banyak. Feng Yu mengangkat gelasnya ke arah Fu Guangzheng. Fu Guangzheng juga mengambil gelasnya dan menghabiskannya. Ia merasa tak berdaya. Kenapa Feng Yu tidak suka anggur merah? Kenapa dia suka bir? Minum bir terlalu banyak akan membuatmu bersendawa. Bersendawa di meja makan itu sangat tidak sopan. Anggur merah kering terasa asam dan sepat, dan Feng Yu tidak bisa menikmatinya. Feng Yu sangat curiga bahwa banyak orang suka minum anggur merah hanya untuk pamer. Harbin, kota dengan konsumsi bir per kapita tertinggi di Tiongkok, juga merupakan salah satu kawasan terbaik di dunia. Kebiasaan saya sejak kecil adalah minum bir. Orang yang tidak suka bir jelas tidak pantas berteman. Saudara Feng, semua yang ada di kapal pesiar sudah siap, Anda tidak perlu membawa apapun. Kaptennya sangat berpengalaman, Anda tidak perlu khawatir. Nona Li, jika Anda membutuhkan sesuatu lagi, saya akan meminta kapten untuk menyiapkannya untuk Anda. Fu Guangzheng mengatur semuanya dengan detail. Tidak, terima kasih, Saudara Fu. Bukan hanya Lina yang pertama kali melihat kapal pesiar itu, Feng Yu juga sangat senang. Tak heran banyak orang kaya suka membeli kapal pesiar. Melihatnya saja sudah sangat memuaskan. Baiklah, nanti aku minta Fu Guangzheng untuk membantuku mencarikan beberapa koneksi. Dia juga berencana membeli kapal pesiar. Nenek, cepatlah kemari. Kapten bilang kita bisa mencoba mengemudi sebentar. Feng Yu sedang mengemudikan perahu saat itu, dan memang jauh lebih menyenangkan daripada mengendarai mobil. Aku juga bisa mengemudikan perahu? Coba saja. Lina tak pernah membayangkan dirinya bisa mengemudikan perahu. Ia segembira anak kecil yang menemukan mainan baru. Kapten berdiri di samping dan menginstruksikan Lina untuk mengemudikan kapal sambil mengamati berbagai data untuk memastikan navigasi yang aman. Hah, ada kapal pesiar di depan juga, memberi isyarat agar mereka melambat. Itu, kapal pesiar keluarga Li. Tuan Feng, kapal pesiar di depan itu milik keluarga Li. Mereka memberi isyarat untuk bertemu dengan kita. Bagaimana menurutmu? Keluarga Li yang mana? Keluarga Li Ka Ashing. Keluarga Li Ka Ashing?
Jadi, apakah Li Ka-shing yang ada di kapal pesiar itu? Atau putra Li Ka-shing? Feng Yu selalu ingin menjalin hubungan dengan keluarga Li, dan sekaranglah kesempatannya. Kedua kapal pesiar itu melambat dan tetap sejajar. Sebelum Feng Yu meninggalkan kabin, ia mendengar seseorang di luar berteriak, "Apakah itu adik Guangzheng?" Feng Yu keluar dari kabin dan melihat seorang pemuda berkacamata berdiri di atas kapal pesiar tak jauh darinya. Pemuda itu juga tercengang ketika melihat Feng Yu. Bukankah ini kapal pesiar Fu Guangzheng? Siapakah pemuda di depannya ini? Apakah itu Tuan Li? Saya teman Fu Guangzheng. Saya meminjam kapal pesiarnya untuk melaut, teriak Feng Yu. Tuan Li tampak sangat muda sekarang. Li Zekai mengerutkan kening. Kenapa aksennya dari daratan? Tunggu. Bukankah ini Tuan Feng, rekan misterius keluarga Fu di daratan? Kudengar Tuan Feng masih sangat muda. Dan dilihat dari usianya, kemungkinan besar memang begitu. Apakah Anda Tuan Feng dari daratan? Apa? Tuan Muda Li kenal aku? Feng Yu diam-diam senang. Jika Tuan Muda Li pernah mendengar namanya, itu berarti dia pernah memperhatikan Feng Yu sebelumnya, dan akan lebih mudah menghadapinya. Saya pernah mendengar nama besar Tuan Feng. Saya akan pergi ke pulau kecil di depan. Mau ikut dengan saya? Li Zekai mengajak. Suatu kehormatan bagi saya. Sampai jumpa di pulau itu. Kembali ke kabin, Feng Yu menyuruh kapten untuk mengikuti kapal pesiar Tuan Muda Li dan berlabuh di pulau itu. Lina datang dan bertanya, "Tuan kedua Li, siapa dia?" Putra kedua Taipan Hong Kong, Li Ka-shing, adalah teman Fu Guangzheng, yang meminjam kapal kami. Saya salah mengira Fu Guang ada di kapal, jadi saya menyapa. Kebetulan mereka juga akan pergi ke pulau kecil di depan, jadi kita bisa mengobrol dengan dua teman lagi nanti. Lina juga tidak tahu siapa Li Ka-shing. Dalam bayangannya, Feng Yu adalah orang terkaya yang pernah ditemuinya. Ia tampak mampu membeli apapun yang diinginkannya. Jika Feng Yu saja mengatakan Li Ka-shing adalah orang kaya di Hong Kong, maka ia pasti orang yang sangat kaya. Setengah jam kemudian, kapal pesiar itu menjatuhkan jangkar di dekat pulau, menurunkan sebuah perahu kecil dari buritan, dan seorang anggota awak membawa Feng Yu dan Lina ke pantai pulau. Li Zekai telah mendarat dan berdiri di tepi pantai untuk menyambut Feng Yu dan yang lainnya. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik yang menggoda, mungkin temannya. Namun, wanita itu bukanlah Liang yang cantik seperti yang Feng Yu kenal di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Liang mungkin masih anak TK. "Halo, Tuan Feng, ini teman saya, Shen Hui Hui." Li Zekai berinisiatif mengulurkan tangannya. "Sama-sama, Tuan Li. Ini pacar saya, Lina, yang datang dari Beijing." Karena yang lain sudah memperkenalkan teman wanita mereka, Feng Yu tentu saja harus memperkenalkan satu juga. Tapi Shen Hui Hui, apakah dia lebih dari sekadar teman? Harus saya akui, Tuan Muda Li lebih pandai menikmati hidup daripada Feng Yu. Ketika beliau datang ke pulau terpencil ini, beliau tidak hanya membawa kursi pantai, payung, dan barang-barang lainnya, tetapi juga meja dan kursi, tenda, pemanggang barbeque, dan sebagainya. Sepertinya beliau berencana mengadakan barbeque di sini siang ini. Sambil duduk di kursi, Shen Hui Hui menuangkan sampahnya dingin untuk mereka. Melihat Lina sedikit menahan diri, Feng Yu tersenyum dan berbisik di telinganya, "Jangan menahan diri. Aku lebih kaya darinya." Ini benar. Kekayaan bersih Tuan Muda Li saat ini hanya beberapa ratus juta dolar as, yang tidak sebagus Feng Yu. Feng Yu bahkan duduk makan bersama Fu Rongqi, jadi dia tidak menganggap Tuan Muda Li istimewa. Mendengar Feng Yu mengatakan ini, Lina hampir tertawa terbahak-bahak dan diam-diam meninju Feng Yu. Kecanggungan di wajahnya jelas berkurang. "Hubungan antara Tuan Feng dan Nona Li sungguh patut ditiru," kata Li Zekai sambil tersenyum. "Yah, kami tumbuh bersama, bisa dibilang kekasih masa kecil." Feng Yu menatap Li Zekai dengan geli. Reputasi Tuan Muda Li di mata para wanita memang selalu kurang ideal. Ia punya pacar yang tersebar di berbagai benua, dan banyak sekali gosip yang beredar. Gosipnya di halaman hiburan Hong Kong hampir sama banyaknya dengan gosip banyak selebritas. Dalam hal ini, ia benar-benar berbeda dari Li Daxiao. Tak heran jika Li Ka-shing lebih menyukai Li Daxiao dan bahkan memberikan aset utamanya kepadanya. Jelas, kepribadian Li Erxiao kurang disukai Li Ka-shing. Bahkan, beredar rumor bahwa hubungan Li Erxiao dengan Li Ka-shing sudah lama kandas, dan bahkan hubungannya dengan Li Daxiao pun tak lagi baik. Feng Yu sangat curiga. Alasan Tuan Muda Li bisa berteman dengan Fu Guangzheng adalah karena Fu Guangzheng sebelumnya tidak disukai oleh para tetua keluarga Fu. Karena mereka bukan putra sulung, mereka tidak menerima pelatihan khusus. Yang terpenting, mereka berdua boros. Feng Yu sudah mengenal Fu Guangzheng selama beberapa tahun dan tahu bahwa Fu Guangzheng telah berganti pacar beberapa kali. Fu Guangzheng dan Li Erxiao jelas-jelas pasangan yang serasi. "Hahaha, aku kuliah di luar negeri, tapi aku tidak seberuntung Tuan Feng. Ku dengar Tuan Feng dan Guangzheng sering berbisnis bersama?" tanya Li Zekai ragu-ragu.
Ia masih ragu apakah Tuan Feng ini adalah bos besar Feng yang dikenalnya dari daratan. Saya sebenarnya tidak terlalu suka mengelola perusahaan, tapi saudara Fu ternyata jago manajemen. Jadi, setiap kali saya berinvestasi, saya selalu meminta saudara Fu untuk ikut serta. Kami sudah menghasilkan banyak uang dalam beberapa tahun terakhir. Feng Yu meletakkan gelas anggur di tangannya, memiringkan kepala, dan menelan anggur yang telah dikupas Lina. Li Zikai kini yakin bahwa inilah Tuan Feng yang dikenalnya. Konon, ia memiliki koneksi kuat di Tiongkok daratan. Dan setiap investasi yang ia lakukan selalu gagal. Kekayaan Fu Guangzheng meroket, meningkat puluhan kali lipat hanya dalam beberapa tahun, dan kini melampaui kekayaannya sendiri. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Fu Rongqi, juru mudi keluarga Fu, pernah memimpin keluarga Fu untuk berspekulasi dalam emas dan valuta asing London dengan orang ini dan mendapat keuntungan besar. Tak ada asap kalau tak ada api. Feng Yu ini pantas berteman. Ayah saya pernah menyarankan saya untuk lebih banyak berinvestasi di Tiongkok daratan. Banyak industri di sana yang baru berkembang, dan ada banyak peluang. Sekalipun kita konservatif, berinvestasi di properti saja sudah bisa menjamin keuntungan yang baik. Berinvestasi di sektor keuangan Tiongkok daratan bahkan lebih terjamin keuntungannya. Jika ada bos besar dari daratan yang membantu, risikonya pasti akan jauh lebih kecil. Tuan Feng, apakah Anda datang ke Hong Kong untuk berlibur? Li Zikai menatap Feng Yu. Mungkinkah bos Feng datang ke Hong Kong untuk berinvestasi lagi kali ini? Bersekolah. Li Zikai menebak banyak kemungkinan, tetapi tebakannya tidak tepat. Jawaban Feng Yu ternyata adalah pergi ke sekolah. Ia juga berhenti kuliah untuk mulai bekerja. Ia percaya bahwa apapun yang ia pelajari di sekolah dapat dipelajari di perusahaan. Gelar universitas tidak ada artinya baginya. Ia kuliah hanya untuk mempelajari dasar-dasar dan mengenal teman-teman sekelasnya. Ia bahkan menganggap mengenal teman-teman sekelas lebih penting daripada memperoleh pengetahuan. Konon, Tuan Feng memiliki kekayaan setidaknya beberapa ratus juta dolar. Jadi mengapa dia masih ingin kuliah? Kalaupun ingin kuliah, dia harus kuliah di universitas bergengsi di Eropa atau Amerika. Sejujurnya, universitas-universitas di Hong Kong tidak memiliki peringkat yang baik di dunia. Bahkan di Asia, ada banyak universitas yang jauh lebih baik daripada Hong Kong. Li Zikai tidak tahu bagaimana berkomentar, jadi dia hanya bisa mengangkat gelas dan memberi isyarat agar Feng Yu minum. Apa yang Tuan Muda Li lakukan akhir-akhir ini? Stasiun TV. Saat itu, jika Feng Yu ingat dengan benar, Tuan Muda Li sedang berinvestasi di TV satelit Hong Kong, pendahulu Phoenix TV. Sepertinya ia telah menjual stasiun TV itu kepada Taipan Media Murdoch tahun ini atau tahun depan, dan meraup untung besar. Tuan Feng, apakah Anda juga pernah mendengar tentang stasiun TV satelit saya? Tapi kita sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan Murdoch dari Australia. Kontraknya sudah ditandatangani beberapa hari yang lalu. Stasiun TV satelit itu bukan lagi milik keluarga saya. Li Zikai sedikit terkejut karena Feng Yu benar-benar tahu bahwa ia mengelola sebuah stasiun TV. Sepertinya Feng Yu tahu sesuatu tentangnya. Apakah stasiun TV-nya sudah dijual? Apakah itu berarti Superman akan fokus pada grup Yingke selanjutnya? Jadi, bisakah dia membeli beberapa saham di grup Yingke? Melihat Feng Yu dan Li Zikai sedang membicarakan sesuatu dan panggangan barbeku sudah tersedia di sana, Lina menarik Shen Hui Hui ke sana untuk memanggang sesuatu agar tidak mengganggu kedua pria itu yang sedang membicarakan pekerjaan. Li Zikai memandang Feng Yu dengan iri. Kenapa pacarnya begitu sopan, bijaksana, dan bahkan cantik? Pacarnya terus menempel padanya. Perbedaannya terlalu besar. Tuan Muda Li menjual stasiun TV satelitnya, jadi dia pasti menghasilkan banyak uang. Apakah dia berencana berinvestasi di grup Yingke? Tanya Feng Yu dengan sengaja. Ia tahu bahwa stasiun TV satelit itu juga diinvestasikan oleh Li Ka-shing, tetapi pengelolaannya diserahkan kepada Li Zikai. Perusahaan Li Zikai sendiri hanyalah Pacific Century Group. Seperti banyak anggota keluarga besar di Hong Kong, Li Ka-shing menaruh kepercayaan yang lebih besar kepada putra sulungnya, meyakininya sebagai pewaris tahta. Sedangkan untuk putra kedua, meskipun menjanjikan, itu tidak masalah. Jika tidak, putra sulung akan memastikan kehidupan yang nyaman bagi adiknya. Bagaimana jika kedua putra tersebut meraih kesuksesan besar dan kemudian memperebutkan kekayaan keluarga? Namun, Feng Yu tahu betul bahwa di kehidupan sebelumnya, investasi Li Zikai sendiri selalu sangat menguntungkan. Meskipun ia sering mengandalkan nama Li Ka-shing, tak dapat dipungkiri bahwa Li Zikai masih sangat cakap. Terlebih lagi, Li Zikai selalu ingin menyingkirkan bayang-bayang putra Li Ka-shing. Bisnis yang dijalankannya memang berbeda dengan bisnis tradisional keluarga Li, tetapi pada akhirnya ia juga meraih kesuksesan besar. Itulah sebabnya Li Zikai memiliki reputasi sebagai Superman kecil di kehidupan sebelumnya. Media percaya bahwa kepribadian Li Zikai lebih mirip Li Ka-shing daripada Li Ziju. Jadi Feng Yu sengaja bertanya kepada Li Zikai untuk memastikan kebenaran rumor itu. Jika rumor itu benar, Li Zikai pasti sedang kekurangan uang saat ini. Saya baru saja mendirikan grup Yingke, dan Tuan Feng sudah tahu?
Li Zikai menatap Feng Yu dalam-dalam. Kekhawatiran Feng Yu padanya lebih dalam dari yang dibayangkannya. Feng Yu mengangkat alis. Baru berdiri? Sial, kukira sudah berdiri lama sekali. Jadi, grup Yingke ini baru saja berdiri dan belum mulai mendominasi? Hahaha, aku baru tahu ini dari kakak Fu. Ngomong-ngomong, apakah grup Yingke milik Tuan Muda Li? Itu milikku. Kenapa kau bertanya begitu, Tuan Feng? Li Zikai samar-samar menebak apa yang ingin dilakukan Feng Yu. Saya ingin tahu apakah saya mendapat kehormatan menjadi pemegang saham grup Yingke? Feng Yu bertanya sambil tersenyum. Tuan Feng ingin berinvestasi di perusahaan saya. Mengapa? Li Zikai tidak begitu mengerti. Bisnis utama perusahaannya adalah teknologi tinggi, dan ayahnya tidak optimistis tentang hal itu. Namun, Feng Yu bersikeras untuk berinvestasi di sana. Ini sangat tidak normal. Ada pepatah di Tiongkok daratan yang mengatakan bahwa teknologi adalah kekuatan produksi utama. Saya sangat yakin bahwa teknologi akan mengubah hidup kita dan masa depan. Karena itu, saya selalu menyukai produk-produk teknologi. Misalnya, pelembab udara, kipas angin tanpa bilah, VCD, DLL. Semuanya dapat dianggap sebagai produk teknologi, dan semuanya dijual di seluruh dunia, menghasilkan keuntungan besar bagi saya dan saudara Fu. Bukankah perusahaan Tuan Li juga merupakan perusahaan teknologi? Saya yakin itu pasti akan menghasilkan uang. Penjelasan Feng Yu sederhana, tetapi Li Zikai tidak mempercayainya. Tidak ada pengusaha sukses yang akan berinvestasi besar-besaran secara membabi buta hanya karena preferensi pribadi. Orang-orang seperti itu mungkin kaya dalam jangka pendek, tetapi kesuksesan mereka tidak akan bertahan lama. Berinvestasi membutuhkan rasionalitas, itulah satu-satunya cara untuk benar-benar mencapai profitabilitas jangka panjang. Namun, Feng Yu ingin berinvestasi di perusahaannya, dan dia sangat tertarik dengan hal itu. Ketika dia bertemu dengan kapal pesiar Fu Guangzheng hari ini, dia pun berusaha keras untuk menyapa. Bahkan dia ingin agar Fu Guangzheng menjalin kemitraan dengannya. Ketika ia ingin mendirikan Yingke Group, ayah dan bosnya tidak optimis. Meskipun ayahnya tetap memberinya sejumlah uang. Uang tersebut adalah gaji yang pantas ia terima setelah bekerja di stasiun TV satelit selama 2 tahun terakhir. Jika ayahnya benar-benar mendukungnya, dia seharusnya memberinya lebih banyak uang sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Bagaimana orang ini bisa bergabung dengan Cheung Kong tepat setelah lulus dan, hanya dalam beberapa tahun, menjadi wakil direktur dan manajer umum? Bagaimana orang ini menerima saham Cheung Kong dari ayahnya dan memegang posisi kunci di beberapa perusahaan publik? Mengapa saya hanya bisa bekerja di stasiun TV ini setelah kembali? Mengapa posisi saya di Hutchison Whampoa dibatalkan? Dan sekarang mereka meminta saya menjual stasiun TV yang sudah saya kembangkan. Apa yang tersisa? Li Zikai yakin ia cukup cakap, tetapi ayahnya tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Setiap kali ia punya ide, ayahnya selalu menolak. Ia terpaksa mengikuti rutinitas dan melakukan segala sesuatu sesuai ide ayahnya. Sesuatu yang paling ia benci. Ia harus menunjukkan kepada ayahnya bahwa ia mampu dan bahwa ide-idenya benar. Bukan berarti hanya orang besar yang bisa sukses dalam segala hal. Kalian semua tidak berpikir grup Yingkeku ini buruk, kan? Kalian bahkan tidak mau berinvestasi padaku. Kalau begitu, aku akan cari cara untuk berinvestasi sendiri. Dan aku masih bisa membuat nama untuk diriku sendiri. Sekarang Feng Yu benar-benar mengambil inisiatif untuk berinvestasi. Dan memang itulah yang diinginkannya. Namun, ia tidak bisa begitu saja menyetujui Feng Yu. Lagi pula, ia dan Feng Yu baru pertama kali bertemu dan mereka belum saling mengenal dengan baik. Kemudian, ia berencana mengajak Fu Guangzheng bertemu dan mengobrol. Di satu sisi, ia ingin mengajak Fu Guangzheng berinvestasi di perusahaan, dan di sisi lain, ia ingin mengetahui seperti apa Feng Yu. Kemampuan memang penting, kekuatan juga penting, tetapi yang terpenting adalah reputasi. Dengan reputasi yang buruk, tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan membiarkan Feng Yu berinvestasi, karena itu akan membuat orang memandang rendah dirinya. Meskipun hubungannya dengan keluarganya kurang baik, ia tidak ingin merusak reputasi mereka. Jauh di lubuk hatinya, ia sebenarnya cukup bangga menjadi anggota keluarga Li. Ia hanya ingin menjadi kebanggaan ayahnya dan bosnya, daripada dikendalikan dan ditindas oleh gunung, dan selalu dipanggil sebagai putra Li Ka-shing dan adik Li Zheju. Tuan Feng, kita bicarakan ini lebih lanjut nanti saja. Kita di sini hanya untuk bersenang-senang hari ini. Sepertinya barbeque di sana sudah hampir selesai. Ayo kita bantu. Wajar jika Li Zikai tidak langsung setuju. Jika Li Zikai setuju tanpa mempertimbangkannya, Feng Yu pasti akan curiga ada yang mencurigakan. Li Zikai tidak mengenal Feng Yu, dan Feng Yu pun tidak mengenal Li Zikai. Ia hanya mendengar kabar itu di kehidupan sebelumnya, ia belum pernah bertemu langsung dengannya, apalagi berhubungan dengannya. Bagaimana jika Li Zikai ternyata tidak bisa diandalkan? Investasinya tidak hanya akan sia-sia, tetapi reputasinya yang tak terkalahkan juga akan hancur. Bagaimana memanggangnya? Ayo bantu. Feng Yu menghampiri Lina sambil tersenyum,
mengambil segenggam sosis panggang Lina, dan menggigitnya. Rasanya enak, dan waktu memasaknya pas. Ayo, aku tunjukkan keahlian memasakku. Bagaimana kalau sayap ayam? Li Zikai juga berjalan ke Shen Hui, memandangi sayap ayam bakar Shen Hui, lalu memandang Feng Yu yang tengah asyik memakan sosis panggang buatan pacarnya. Lalu dia menghela napas. Namun, 5 menit kemudian, ekspresi Li Zikai berubah menjadi malu. Sayap ayam yang dipanggangnya sendiri, juga gosong. Sementara itu, Feng Yu sedang menyuapi pacarnya. Ia terus memanggang sambil memperhatikan pacarnya makan. Ekspresi bahagia mereka membuatnya semakin tertekan. Li Zikai juga seorang playboy. Di usia muda, ia sudah berganti-ganti pacar. Sedangkan yang hanya main-main, jumlahnya lebih banyak lagi. Pacarnya ini awalnya adalah seorang pengacara yang ia kenal lewat bisnis, dan setelah beberapa interaksi, ia berhasil mendekatinya. Awalnya, ia menganggap pacarnya ini cukup baik. Ia memiliki karirnya sendiri, cantik, dan memiliki latar belakang keluarga yang baik. Ayahnya adalah seorang pengacara kerajaan, jadi ia dianggap sebagai orang yang berstatus tinggi. Awalnya, dia ingin menjalin hubungan dengan tulus dengannya dan melihat apakah mereka bisa bertahan sampai akhir. Tetapi hari ini dia tiba-tiba menyadari bahwa lebih baik bagi seorang wanita untuk berperilaku baik, dan karir sama sekali tidak penting. Lihatlah Feng Yu. Ketika ia ingin makan, pacarnya memanggangnya dan membawanya ke mulutnya. Ketika ia ingin minum air, pacarnya langsung membawanya. Ia berbaring di kursi santai berjemur di bawah sinar matahari sementara pacarnya mengupas anggur untuknya dan menampung biji-biji yang dimuntahkannya. Lalu lihatlah pacarnya, Shen Hui. Semua yang dipanggangnya gosong, tapi dia tetap bersikeras memanggangnya. Kalau saja Feng Yu tidak membawa koki ke kapal pesiarnya, dia pasti sudah makan buah untuk mengisi perutnya siang ini. Tentu saja, dia sendiri tidak tahu cara memanggang, jadi dia memilih untuk melupakannya. Nenek, kamu mau berenang? Lina memang membawa baju renang, tapi meskipun baju renang itu one piece, ia tetap merasa malu dengan Li Zikai di dekatnya. Lagi pula, ia tidak bisa berenang, jadi ia hanya bisa memakai pelampung. Feng Yu merasa itu bukan masalah besar. Apa yang akan terungkap dari baju renang one piece? Lagi pula, ini pantai, jadi kenapa ia harus memakai baju renang sebanyak itu? Aku tidak akan pergi. Aku akan menunggumu di sini, di bawah sinar matahari. Mataharinya terlalu terik. Ini tabir surya. Tidak akan mudah terbakar. Biar aku oleskan untukmu. Feng Yu mengeluarkan tabir surya itu dan mulai mengoleskannya ke tubuh Lina dengan terampil. Jangan, nanti orang-orang menertawakan kita. Saat Feng Yu sedang menyeka kaki Lina menarik tangan Feng Yu. Lihatlah mereka, ini biasa saja. Lihat saja para perenang dan pesenam di Olimpiade, mereka tidak memakai banyak pakaian. Atlet tidak punya pelatih untuk membantu mereka membersihkan kotoran dari tubuh mereka, kata Lina sambil mengerutkan kening. Aku bukan pelatihmu, aku pacarmu. Sini, pakai kacamata hitammu dan lindungi matamu. Aku akan tutupi kamu dengan handuk ini. Kamu tidur di sini sebentar sementara aku berenang. Kalau beruntung, aku mungkin bisa dapat lobster atau apalah. Aku bisa minta koki kapal pesiar memasaknya untukku. Tuan Muda Li mengajak Shen Hui berenang bersamanya di sana. Tetapi Shen Hui berkata ingin beristirahat sebentar. Ia hendak mengatakan sesuatu lagi. Tetapi ketika melihat Feng Yu juga berenang sendirian, ia hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya, mengenakan kacamata renangnya, dan mengikuti Feng Yu. Tuan kedua Li, mengapa Anda berenang sendirian? Bukankah kamu juga sendirian? Kata Li Zikai dengan sedih. Oh, Nana tidak bisa berenang dan agak takut di laut. Aku akan membiarkannya istirahat sebentar lalu mengajaknya bermain di dekat sini. Li Zikai melirik ke arah Shen Hui, merasa semakin tidak senang. Pacarku tidak bisa berenang, tapi kamu bisa berenang, kan? Lagi pula, kamu yang ngotot datang ke sini hari ini, dan sekarang kamu tidak mau masuk ke air. Setelah berenang sebentar, mereka merasa sedikit lelah. Di laut, bukan di kolam renang, mereka tidak ingin terlalu memaksakan diri, jadi mereka berenang perlahan ke tepian. Tuan Muda Li, ada karang di sana. Apa ada makanan laut di sana? Tanya Feng Yu bersemangat. Ia sendiri belum pernah menangkap ikan, jadi ia sangat tertarik. Seharusnya ada, ayo kita pergi dan melihat. Li Zikai juga bosan, jadi sebaiknya ia pergi bersama Feng Yu untuk melihat-lihat. Mereka juga bisa mengobrol dengannya dan mengenal Feng Yu lebih baik, agar bisa merasakan kepribadiannya. Hei, apakah ini tiram? Feng Yu mengambil tiram dengan gembira dan bertanya pada Li Zikai. Ya, ini bisa dimakan mentah. Lebih bergizi. Li Zikai menatap Feng Yu dengan senyum nakal. Sial, tubuhku perlu diisi ulang sekarang. Tapi apa yang akan terjadi nanti? Kalau Superman, lihat saja lingkaran hitam di bawah matanya, sudah jelas kalau tubuhnya sangat lemah. Benarkah? Benarkah? Kalau begitu aku akan mengambil beberapa dan mencobanya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda kedua Li,
Apakah Anda mau minum suplemen juga? Li Zikai memandang Feng Yu. Dia adalah pria yang tidak mudah marah dan memiliki kepribadian yang baik. Baiklah, kalau begitu aku juga akan mengambilnya. Ayahku membawaku ke sini untuk mengambilnya saat aku masih kecil. Tapi seiring Hong Kong berkembang semakin pesat, semakin sulit untuk mengambilnya tanpa naik perahu. Bahkan di pulau ini pun, seharusnya tidak mudah menemukannya. Li Zikai mendesah. Susah nyarinya? Aku punya banyak di sini. Li Zikai tertegun sejenak, lalu berjalan menghampiri Feng Yu. Ternyata ada banyak sekali. Sial, aku baru saja bilang tidak mudah menemukannya, dan Feng Yu sudah menemukan begitu banyak. Mungkin air pasang baru-baru ini yang menghanyutkannya, Li Zikai menjelaskan dengan canggung. Oh, begitu. Aku belum pernah ke pantai, jadi aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, selain tiram, ada yang lain? Ada yang lain? Mungkin bintang laut, tapi tidak ada yang lain. Aku sudah ke pulau ini beberapa kali dan belum melihat yang lain. Ini lobster? Mau lari kemana? Feng Yu melompat turun dan meraih lobster yang lebih panjang dari telapak tangannya. Li Zikai tercengang. Kapan lobster muncul di pulau ini? Dia sudah ke sini lebih dari sekali. Jadi mengapa dia tidak melihatnya? Terakhir kali dia datang, dia juga datang ke terumbu karang ini, dan tidak ada apa-apa di sana. Mungkin jarang. Terakhir kali aku datang, tidak ada apa-apa. Jumlahnya sedikit sekali. Lihat sana-sini, bukannya ada setidaknya 4? Haha, tangkap semuanya dan kita makan malam. Lobster yang kamu tangkap sendiri pasti sangat segar. Tuan muda kedua Li, bantu aku menangkap lobster ini, aku akan pergi mengambil yang lain. Li Zikai menatap lobster di tangannya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kapan ada begitu banyak lobster di daerah ini? Atau apakah Feng Yu hanya terlalu beruntung? Tuan kedua Li, tangkap mereka dulu. Aku akan mengambil ember. Feng Yu berlari kembali ke Lina sambil memegang 2 lobster dan memamerkannya. Lina dan Shen Hui Hui juga tertarik dan mengikuti Feng Yu menuju terumbu karang. Nenek, ada kepiting di sini. Pegang punggungnya. Hati-hati. Aku yang akan melakukannya. Nenek, lihat, lobsternya besar sekali. Capitnya nggak bisa masuk. Jangan khawatir. Nenek, lihat, aku menemukan tiram sebesar ini. Nenek, Feng Yu ada di mana-mana, berteriak dan pamer kepada pacarnya. Tentu saja, ini juga berarti Feng Yu mendapatkan panen yang melimpah. Namun, Li Zikai, meskipun berusaha keras mencarinya, tidak berhasil menangkap apapun. Tatapan kecewa Shen Hui Hui membuatnya semakin tertekan. Apakah Feng Yu sudah menangkap semua makanan laut di sini? Akhirnya ia melihat seekor kepiting besar dan merasa bangga pada dirinya sendiri. Tetapi kepiting itu malah lari. Ia bergegas mengejarnya, tetapi melihat sebuah tangan terulur dan menangkap kepiting itu. Tuan kedua Li, kepitingmu. Feng Yu melihat kepiting itu berlari ke kakinya dan tanpa sadar meraihnya. Tetapi kemudian dia ingat bahwa Li Zikai yang mengejarnya. Jadi dia menyerahkannya kepadanya. Li Zikai menatap kepiting di tangan Feng Yu, ingin menangis tetapi tak kuasa. Aku baru saja melihat kepiting seperti ini, dan Feng Yu lah yang menangkapnya. Untungnya, Feng Yu mau memberikannya, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Tidak, kalau kau menangkapnya, itu milikmu. Benarkah? Terima kasih banyak. Nana, lihat, aku menangkap kepiting sebesar ini lagi. Feng Yu berbalik dan memamerkannya kepada Lina. Senyum di wajah Li Zikai membeku. Aku hanya bersikap sopan. Tolong kembalikan kepitingku. Sekitar pukul 15, semua orang kembali ke kapal pesiar. Feng Yu dan Li Na menikmati hidangan lezat di kapal pesiar sebelum kembali. Makanan laut yang mereka tangkap sendiri terasa jauh lebih lezat. Keesokan harinya, Feng Yu mengajak Lina ke berbagai tempat wisata di Hong Kong. Di saat yang sama, Li Zikai menelepon Fu Guangzheng dan memintanya untuk keluar. Guangzheng, ini. Tuan kedua Li, kok Anda sempat mengajak saya makan malam hari ini? Perusahaan baru Anda baru saja dibuka. Jadi bukankah seharusnya ini waktu yang sibuk? Tanya Fu Guangzheng sambil duduk di hadapan Li Zikai dan tersenyum. Sesibuk apapun kamu harus makan bersama teman-temanmu. Ngomong-ngomong, aku pergi melaut kemarin dan melihat kapal pesiarmu. Kupikir itu kamu, tapi ternyata Tuan Feng, kata Li Zikai santai. Kalian sudah bertemu? Saudara Feng teman saya. Pacarnya datang berkunjung dari daratan, jadi saya pinjamkan kapal pesiar itu. Kalian ngobrol kemarin? Tanya Fu Guangzheng santai. Kami mengobrol sebentar, dan saya bahkan mengundangnya untuk barbeque bersama saya nanti siang. Tuan Feng ini, apakah dia rekan Anda di Tiongkok Daratan? Fu Guangzheng mengangguk investasi industri pertama saya di Tiongkok Daratan adalah bersamanya. Kemudian, saya berpartisipasi dalam banyak investasinya. Li Zikai berpikir dalam hati, benar sekali, itu memang bos kaya Feng. Bagi kami orang Hong Kong, investasi Anda di daratan adalah yang terbesar, bukan? Saya tidak terlalu yakin.
Seharusnya ada orang yang berinvestasi sebanyak saya, tetapi sepertinya tidak ada yang menghasilkan lebih banyak dari saya, kata Fu Guangzheng dengan sedikit bangga. Dia telah berinvestasi di semua perusahaan Feng Yu, dan masing-masing perusahaan menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat, bahkan puluhan kali lipat. Ditambah lagi dengan perusahaan penjualan Hong Kong, keuntungannya pun semakin besar.